Jadi pada kesempatan hari ini, sesi ini kita akan bicarakan tentang asesmen ketergantungan narkotika. Mungkin kemarin sudah diceritakan juga tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah penanggulangan masalah ketergantungan narkotika atau penyalahgunaan narkotika atau yang dikenal juga dengan NAPSA ya, buat Kementerian Kesehatan adalah dikenal dengan nama NAPSA. Ya, dan ada undang-undang yang besar supaya sebagai payung besarnya, yaitu adalah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Yang kemudian salah satunya, jadi penyakit satu-satunya yang memang memerlukan wajib lapor itu hanya mereka dengan gangguan penggunaan nafsa. Ya. Dan itu tertuang di dalam PP nomor 11 tahun nomor 25 tahun 2011 ya. Jadi saya ikut berproses dari berbagai kebijakan sehingga hal ini yang mendorong kita semua untuk bisa menerapkan ya, karena begitu tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Sampai saat ini diperkirakan itu ada 1,17% ya, atau sekitar 3 juta lebih, 3,3 juta para usia di antara 16 sampai 15 sampai 64 tahun itu memiliki masalah gangguan penyalahgunaan narkotika. Kemarin oleh Dr. Hans, kalau tidak salah sudah diceritakan juga tadi oleh Mbak Ratna ya, bahwa sudah belajar ASIS ya. Artinya ASIS itu adalah screening pertama. Karena ketika mereka datang ke tempat Bapak Ibu melayani, itu kita nggak tahu orang ini sebenarnya punya masalah nggak dengan penyalahgunaan nafsa, ya, dengan gangguan penggunaan nafsa. Maka dilakukanlah assessment, dilakukanlah screening untuk mengetahui resiko dan beratnya ya, karena tadi ada scoringnya tuh, kalau tidak salah semua yang lebih dari 20 itu berarti berat gitu yang harus dilayani. Nah, dari scoring itu kemudian kita tahu bahwa oh, klien ini mempunyai ketergantungan penyalahgunaan nafsa dalam tingkat ringan, sedang, berat ya. Nah, itu melalui scoring yang sudah diajarkan kemarin. Dari situlah kemudian dilanjutkan dengan melakukan assessment. Apa gunanya assessment? Ya, karena dengan assessment itu kita akan tahu dengan detail. Kalau tadi hanya screening, sekarang kita melakukan assessment. Dengan assessment itulah kita tahu seberapa besar dan seberapa luas ya, masalah gangguan penyalahgunaan nafsa pada individu tersebut. Dan dengan asesmen inilah baru kita bisa menentukan rencana terapi apa yang akan kita berikan kepada klien atau individu dengan penyalahgunaan nafsa tersebut. Ya, nah, tujuannya apa? Bahwa tentu kami menginginkan ya bahwa peserta nanti khususnya pelayanan di FKTP itu mampu melakukan asesmen, ya, menetapkan diagnosis dari GPZ atau gangguan penggunaan nafsa dan tentunya menyusun rencana terapi. Ya. Walaupun dari kolegium ini masih sering serabutan ya antara bahwa apakah boleh dokter umum melakukan yang spesifik seperti ini, karena ini adalah kasus-kasus spesifik, kasus yang masuk golongan psikiatri. Ya. Namun dengan pembekalan ya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ya ini akan membuat bahwa ada satu poin lebih ya, yang tentunya nanti ini dapat SKP ya Mbak Ratna ya, untuk mereka diakui kompetensinya ya, bahwa mereka mampu untuk melakukan tahapan awal khususnya untuk mereka yang kondisi ringan sedang ya, mendapatkan terapi di fasilitas kesehatan tingkat primer. Nah, untuk tujuan khusus ya kita mengharapkan bahwa peserta nanti akan mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan kompetensi asesmen klinis, ya, menjelaskan jenis instrumen yang sering digunakan dalam screening dan juga asesmen, ya, menjelaskan langkah-langkah asesmen dan prinsip penegakan diagnosis, ya, menjelaskan tujuan dan prosedur pengisian formulir, serta melakukan wawancara dan melakukan pengisian sesuai pertanyaan dalam formulir. Ya. Karena ini memang begitu besar ya, saya pikir pesertanya cuma puluhan, ternyata ratusan dan mendekati 1000 kayaknya tadi ya. Itu tentu secara teknis ini kan hanya orientasi ya, secara teknis harus belajar lagi gitu ya, harus ada pelatihan secara spesifik ya, karena memang belajar ini dengan teori seringkali sulit untuk diterapkan kalau tidak ada pelatihan teknisnya ya. Namun inilah akan membuka wawasan Bapak Ibu, saudara-saudara peserta ya, sehingga akan punya satu gambaran seperti apa sih ketika kita melakukan asesmen pada individu dengan gangguan penggunaan nafsa. Pada bawaan 1 kita akan
berikan tentang pengertian, tujuan, dan komponen asesmen klinis ya. Jadi di dalam kita menentukan suatu diagnosis dari gangguan penggunaan nafsa, maka ada dua ya langkah yang akan dijalankan. Screening, kemarin sudah belajar screening oleh Dr. Hans ya, mudah-mudahan sudah hafal itu dengan asisnya ya, terus alat bantunya, terus juga sudah mampu memberikan brief intervention, karena kalau di KTP umumnya adalah melakukan brief intervention ya. Kemudian yang kedua adalah assessment ya. Assessment inilah yang lebih komprehensif dan juga lebih membuat orang ini diberikan treatment atau terapi atau intervensi sesuai dengan kondisi yang ada pada individu tersebut. Apa sih tujuannya asesmen klinis? Ya, bahwa kita ini harus melakukan suatu interaksi dengan klien ya, dengan pasien atau dengan individu yang datang ke tempat saudara ya. Nah, dengan kita melakukan asesmen, kita akan menginisiasi komunikasi ya. Jadi seperti kalau kita ada komunikasi terapeutik ya, disinilah kita mulai melakukan. Ada interaksi terapeutik dengan klien. Karena yang namanya pasien-pasien seperti ini, pasien dengan gangguan penggunaan nafsa itu umumnya masih denial, masih menyangka bahwa saya punya masalah dengan penggunaan nafsa. Dan kita sebagai terapis ya harus mampu membuat bahwa mereka percaya dan bisa berkolaborasi dengan kita. Selain itu kita juga meningkatkan kesadaran ya tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi klien terkait penggunaan nafsa. Ya, jadi kalau kita gambarkan bahwa gangguan penggunaan nafsa tuh kita tidak bisa hanya melihat gangguan penggunaan nafsanya saja ya. Dia kayak amfetamin, dia pakai sabu, dia pakai Inex, dia pakai ganja. Tidak hanya itu, tapi apakah di belakang itu ada apa sampai dia menggunakan, dan kita harus tahu itu. Karena kalau nggak tahu dalam asesmen, kita tidak akan memberikan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Akhirnya apa? Ya kita berikan terapi terus, dia pakai pakai narkobanya jalan terus gitu ya, nggak selesai juga akhirnya. Kita juga akan mengkaji masalah medis dan kondisi lain ya yang perlu menjadi perhatian khusus pada individu tersebut. Jadi bukan hanya kita membicarakan masalah zatnya, tapi juga kaitan-kaitan dengan masalah yang terkait penggunaan zatnya klien tersebut. Menegakkan diagnosis ya, tentu di sini kita masih menggunakan DSM-3 ya, EPPDGJ 3. DSM 9 ICD-10. Tapi kalau sekarang sudah ada ICD-11, ada DSM 5 dan juga PPDGJ masih 3 terus ya. Dari tahun 83 belum naik-naik gitu ya, masih PPDGJ 3 ya, pedoman penggunaan diagnosis gangguan jiwa. Ya, kemudian menyusun rencana terapi ya sesuai dengan kebutuhan individu. Kita juga harus mampu memberikan umpan balik ya untuk kita membangun suatu kolaborasi dengan klien ya, bahwa dengan pasien, bahwa nggak mungkin pasien itu akan percaya sama kita kalau kita tidak bisa memberikan keyakinan dengan bahasa yang kita gunakan bahwa kami adalah orang yang memang akan memberikan bantuan kepada mereka. Beda dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa rata-rata mereka mengalami gangguan pola pikir. Ya, insight-nya nggak bagus. Tapi pada orang dengan gangguan penggunaan nafsa, dia biasanya intact. Ya, insight dan reality testing ability-nya bagus gitu. Jadi dia bisa juga memanipulate kita ya, dan kita tidak sadar seringkali kita dimanipulasi oleh mereka. Jadi keterampilan kita tentunya diharapkan bisa membuat kolaborasi yang baik dan juga mampu memberikan umpan balik sehingga mereka percaya. Dan tentu tujuan dari pemberian intervensi kepada klien dengan gangguan penyalahgunaan itu adalah perubahan perilaku. Jadi kita ini bukan sekedar memberikan obat, ya datang kasih apa adanya, biasanya kasih Valium itu, kasih apapun. Begitu juga di klinik metadon, barangkali ada di puskesmas yang punya klinik metadon. Kasih metadon dia pulang, kasih obat dia pulang. Kenapa nggak bisa tidur? Oh ya udah nih ya saya kasih. Ya misalnya dikasih alprazolam dia pulang. Tidak. Setiap rencana terapi dari mereka yang mengalami gangguan penggunaan nafsa adalah perubahan perilaku. Dan tentu kita berharap bahwa saudara-saudara semua khususnya yang di FKTP pelayanan ini mampu memotivasi mereka untuk menjadi perubahan perilaku dari perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang adaptif ya. Nah, apa saja komponen yang penting di dalam asesmen? Tentu kita akan pertama melihat adalah riwayat penggunaan narkotikanya atau nafsanya. Mengapa? Makin awal seorang menggunakan nafsa atau makin banyaknya nafsa, jenis nafsa yang digunakan, maka prognosisnya akan menjadi lebih buruk dibanding mereka yang lebih
sudah lebih late ya, sudah di atas 20 tahun menggunakan nafsa, atau penggunaan nafsanya hanya satu atau dua jenis. Ya, tapi banyak yang mereka multiple. Dan tentu kita tahu bahwa penggunaan nafsa ini juga sangat terkait dengan kesehatan fisik atau medisnya. Ya, perlu pemeriksaan fisik. Jadi mungkin sebelum kita berikan dia berhenti, jangan-jangan dia sebelum kita berikan intervensi kita baru tahu dulu. Jangan-jangan mereka menggunakan narkotika karena mereka menderita gangguan fisik. Misalnya kayak sefalgia kronis, low back pain, ya, nggak bisa tidur karena ada suatu masalah yang berkaitan dengan sistemik. Ya. Tapi kita cuma ngasih obat tidur saja tanpa kita melakukan pemeriksaan fisik. Akhirnya dia jadi ketergantungan obat-obat psikotropika. Ya. Kemudian juga pemeriksaan status mental. Ya, setidaknya yang awal sehingga akan tahu sejauh mana mereka mengalami satu masalah dengan mental ya atau kesehatan jiwa. Dan tentu didukung juga oleh pemeriksaan penunjang atau laboratorium bila ada indikasi. Ya. Itu tadi yang pertama tentang pengertian ya dari berbagai hal yang terkait dengan asesmen. Yang kedua, ya ini sebagian kemarin sudah bicarakan ya, terutama ASIS. Jadi saya tidak akan mengulang ASIS ya. Jadi ada jenis instrumen dalam screening dan asesmen nafsa. Jadi banyak sekali jenis screening dan assessment yang ada di dalam menilai ya gangguan nafsa, ya, baik itu dari tingkat keparahan adiksinya atau masalah yang terkait dengan penggunaan nafsanya. Namun tidak semua kita gunakan ya kalau berdasarkan standar nasionalnya yang kita gunakan adalah salah satunya adalah Addison Severity Index ya. Tapi bisa digunakan juga zat-zat instrumen lain ya apabila memang tidak memungkinkan untuk melakukan dengan menggunakan Addison Severity Index atau ASI ya. Jadi instrumen dan screening assessment gangguan penggunaan nafsa itu banyak dikembangkan oleh lembaga penelitian lain ya, baik itu di Amerika ya, di Inggris ya, di bagian Eropa lain ataupun di Australia. Dan sebagian besar dari instrumen-instrumen yang sudah dikembangkan ini itu dimasukkan atau diberikan istilahnya lisensi oleh WHO ya, World Health Organization ya. Salah satu contohnya yang sudah diterima oleh WHO adalah Addiction Severity Index atau ASI ya. Nanti kita bicara lebih detail tentang ASI. Nah, ini misalnya ASI di sini ya untuk Addiction Severity Index. Jadi setiap instrumen itu tidak bisa digunakan untuk seluruh populasi ya, tergantung dari populasi yang mana yang mau kita periksa ya. Contohnya ini adalah ASI. ASI itu targetnya adalah dewasa ya, populasi dewasa. Ada domain di situ, ada 7 domain ya. Dan domain itu dibagi-bagi ini ya. Nanti secara detailnya kita akan bicarakan ya. Nah, di mana ASI bisa dilakukan? Di berbagai tatanan. Artinya bisa di klinik pertama, klinik utama, di rumah sakit umum, di rumah sakit khusus ya, bahkan di rumah layanan yang komponen masyarakat untuk rehabilitasi milik masyarakat boleh menggunakan ASI. Yang jelas mereka sudah mendapatkan pelatihan ASI ya, pelatihan Addiction Severity Index ini. Tekniknya bagaimana? Tekniknya wawancara. Jadi kita kalau menggunakan aksi itu bukan teknik seperti kita sedang mengintegrasi. Mohon maaf ya, seperti kayak di polisi kita tanyain, apa saja zatnya dipakai, ganja pakai enggak, puto pakai enggak seperti itu. Tapi ini bentuknya adalah wawancara ya. Jadi kita akan berinteraksi dengan klien secara aktif ya, sehingga kita mendapatkan informasi dari 7 domain yang memang ada di dalam ASI tersebut ya. Nah, pokok bahasan yang ketiga ya adalah langkah-langkah asesmen klinis dan prinsip penegakan diagnosis ketergantungan ya. Ya, jadi bahwa kita tahu ada 3 roda ya, bahkan ada 4 roda yang memang bagian menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, hanya memang ini belum diakui secara internasional ya. Bahwa ketika seseorang mengalami apapun itu yang terkait dengan gangguan jiwa ya, masuk dalam satu lingkaran ya, ada 3 roda termasuk kondisi ketergantungan ya. Ada bionya, misalnya ada faktor genetik ya, ada psikologinya, misalnya dia mengalami masalah-masalah yang terkait dengan stresor-stresor tertentu atau trauma-trauma tertentu, dan ada sosial. Bagaimana seseorang yang kemudian dia mendapat peer pressure, tekanan dari kelompoknya untuk menggunakan nafsa, misalnya untuk mencoba pakai ganja.
coba merokok, ya. Atau lingkungan sosialnya di situ pengguna. Banyak teman-teman di kantornya menggunakan. Jadi semua itu harus kita lihat secara komprehensif. Jadi memang ini adalah sesuatu hal yang elektrik holistik, ya, tidak bisa terpecah-pecah. Oke, saya cuma mau lihat masalah nafsanya saja, nggak bisa. Kita harus lihat secara psikologisnya dan juga kita harus melihat kondisi sosialnya dari individu tersebut. Nah, pada sebagian orang dengan predisposisi masalah kejiwaan, nah, itu menjadi suatu alat untuk meringankan masalah, ya. Atau mereka menggunakan karena self medication, ya. Contohnya begini. Ketika seseorang itu dia mengalami masalah cemas, ya, ada gangguan cemas, mix misalnya, ya, anxiety and depression disorders. Kemudian dia dengar dari temennya, gue juga gitu tuh suka berat nih, apa pikiran gue saya gini 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 gitu kan. Terus tapi aku suka minum alprazolam. Dengan minum itu rasanya enak banget tuh, hilang tuh, lupa. Oh gitu. Bisa dibeli nggak? Bisa. Itu bisa kok beli online gitu. Dia mulai pakai itu. Ketika dia menggunakan satu alprazolam misalnya, ya, kemudian merasa oh iya bener aku enak tidur dan sebagainya. Terus dia gunakan. Padahal kita tahu di dalam kota kita ada yang namanya adaptasi neurologik. Awalnya pakai cuma 0,25, jadi 0,5, jadi 0,1, jadi 0,1 setengah, bahkan sampai selanjutnya. Nah, ini yang menjadi akhirnya mereka menjadi ketergantungan dari salah satu zat. Begitu juga dengan diazepam maupun lainnya. Ya. Nah, pada sebagian orang, ya, orang lain yang menggunakan nafsa dapat picu timbulnya masalah-masalah kejiwaan. Contoh misalnya, orang yang sudah pada awalnya dia memiliki satu kecenderungan, faktor predisposisi atau faktor vulnerability, kerentanan, bahwa orang ini mempunyai masalah keluarganya, ada masalah skizofrenia misalnya, ya. Nah, kemudian ada bakat untuk itu. Kemudian dia menggunakan ganja misalnya, dan ganja itulah yang merubah dopamin, ya, atau apapun yang dia gunakan, bahkan metamfetamin, ya, stimulan. Nah, lama-lama dopaminnya itu, ya, diserangsang oleh si narkoba tadi, ya, misalnya sabu. Ya, kemudian dari situlah dopamin keluar begitu banyaknya sampai tidak bisa terkontrol lagi karena dirangsang oleh dia menggunakan sabu tadi. Begitu dopaminnya itu overload, banyak sekali yang jatuh, ya, memenuhi seluruh bagian di otak tersebut, maka dia sudah sulit lagi membedakan mana yang memang ini real, mana yang ini memang imajinasi. Ya, artinya sudah masuk ke masalah gangguan jiwa, insight dan RTA-nya bisa, relative ability-nya bisa terganggu. Ya, dan ini tentu membuat asesmen itu menjadi aspek yang penting, ya, dalam penata laksanaan penyakit adiksi. Ya, sekarang adiksi juga bukan adiksi nafsa saja, adiksi juga banyak sekali adiksi perilaku yang terjadi pada anak-anak remaja. Ya. Nah, kita tahu bahwa penyakit ini tentu kan ada sangat terkait dengan masalah hukum. Ya. Maka baik si klien sendiri maupun keluarganya itu seringkali tidak mau mengakui bahwa ada penggunaan, ya, dari anggota keluarganya atau dari dirinya sendiri, ya, penggunaan narkotika. Dan tidak semua terapis atau klinikus juga mengenali kondisi klien yang berada dalam pengaruh nafsa. Ya. Jadi kalau kita yang sudah belajar biasa lama, dia bilang kapan kamu terakhir pakai putau misalnya, ya, heroin. Terus dia bilang udah seminggu yang lalu dok, saya pakainya. Ya. Tapi saya melihat dia selalu bolak-balik megang kuping. Kelihatan dia menguap. Saya nggak akan percaya itu bahwa dia udah seminggu yang lalu nggak pakai putau. Saya tahu dia baru pakai setidaknya dalam 8 jam terakhir dia masih pakai putau. Ya, tapi kita sebagai terapis tidak boleh menjudge. Bohong kamu, saya ngelihat kok itu tanda-tandanya kamu masih pakai putau, ya. Atau yang dia juga baru gaduh gelisah dan sebagainya, ya, misalnya dari putus zat golongan metamfetamin atau amfetamin. Ya, nggak ada yang mengaku. Tapi kita sebagai klinikus harus seperti radar. Gitu. Kenapa kalau kita asesmen pasiennya masih kayak begini mabuk, kita nggak boleh melakukan asesmen. Ya. Kemudian beberapa cara menilai keterlibatan nafsa, ya, kita bisa menggunakan wawancara. Dengan kemarin sudah belajar ASIS, ya, ada audit, ada gates, ya. Juga bila perlu dilakukan urinalisis, ya. Tapi diingat ketika kita melakukan urinalisis, kita juga harus menanyakan apakah dalam seminggu terakhir klien menggunakan berbagai zat yang terkait bisa menimbulkan false positif. Contohnya,
Ya, contohnya adalah misalnya orang yang dia sedang minum obat tidur yang mengandung kodein, maka hasil pemeriksaannya nanti untuk opioidnya dia bisa positif. Atau orang yang sedang menggunakan obat-obat flu, misalnya mengandung diphenhidramin, ya, atau efedrin, maka metamfetamin atau amfetaminnya akan positif. Ya, jadi harus hati-hati ketika kita menggunakan melakukan urin analisis. Ya. Kemudian kita juga melihat kajian resep atau obat-obatan yang diminum sebelumnya, ya. Baik itu kalau yang lain tadi kan bisa beli secara apa namanya bebas, ya, tapi kalau tadi kayak kodipron kah itu atau obat-obat tertentu kita harus menanyakan supaya tidak terjadi false positif. Nah, kemudian langkah-langkah apa kita, ya, langkah-langkah apa kita dalam melakukan asesmen klinis, ya. Yang penting adalah kita membangun hubungan baik, rapport, ya. Kita bangun dulu, kemudian melakukan asesmen awal, ya. Biasanya itu kita sebut domain G, yang general, ya, apa saja yang dia dia buat itu, terus sampai domain 7, ya, ada 7 domain, nanti kita akan lihat, ya, instrumennya. Kemudian menyusun rencana terapi yang sesuai dengan kebutuhan klien dan juga dari hasil asesmen kita. Asesmen itu tidak hanya dilakukan saat klien mau masuk, ya, tapi perlu juga kita lakukan selama klien itu menjalani terapi. Kenapa? Karena barangkali ada suatu perubahan, entah itu kemajuan atau kemunduran. Contoh, misalnya, oh dia sekarang ini kalau dari hasil asesmennya masalah keluarganya sudah bisa diatasi. Satu kemajuan. Ya, tapi bisa juga baru terlihat, oh ini kalau diajak ngomong nggak nyambung ya, kok dia kayaknya abulia begitu ya, males, nggak ada ini, kok afeknya datar. Mungkin kita lihat dia sudah ada gejala-gejala psikotik. Ya, jadi itu bisa kita lihat ada kemajuan maupun kemunduran atau hal-hal lain yang terkait selama yang terjadi selama proses terapi. Ya, jadi itu juga harus menjadi perhatian kita. Nah, prinsip penegakan diagnosis, ya. Jadi kita jangan langsung duduk, aduh hari ini harus selesai, hari ini kita harus mendapatkan diagnosis dari asesmen awal, ya, dari yang pertama kali, karena masih ini bisa dilakukan dalam 2 minggu pertama bertemu dengan klien. Jadi tidak harus pertama kali ketemu kita yakin kita harus dapat diagnosisnya. Kenapa? Karena belum tentu pada saat itu timbul gejala-gejala yang kita peroleh, ya. Contoh lah dulu saya di RSKU juga pernah punya kasus. Pada saat pertama dia datang itu dia baik, semuanya bagus, kontak psikisnya bagus, insight RTA-nya, ya, juga bagus, ya. Kemudian pada waktu 2 minggu setelah dirawat, saya melakukan follow up. Dia mulai bilang gini, dokter, saya aman nggak di sini? Saya bilang, apakah kamu merasa kurang aman? Oh, saya takut dok di sini. Saya pikir ada teman-temannya yang mengerjai dia. Apa yang kamu takutkan? Di kamar saya banyak sekali CCTV dan saya tahu di depan banyak polisi yang menunggu saya. Ya, setelah saya evaluasi lagi, ternyata dia adalah schizophrenia paranoid, gangguan paranoid. Artinya saya nggak boleh lagi menyamakan dia intervensinya dengan yang lainnya. Ya, jadi banyak sekali kasus. Ya, dan seringkali kita membutuhkan informasi dari keluarga atau orang yang mengantar atau significant person, ya, artinya orang yang memang bermakna buat dia yang bisa memberikan informasi lengkap tentang kondisi saat sebelum sesudah dia menggunakan nafsa. Ya, kita harus meyakinkan klien, ya, bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan asesmen ini, ya, dia dalam kondisi sadar penuh, tidak dalam kondisi teler, tidak dalam kondisi withdrawal yang membuat dia nggak nyaman. Ya. Kemudian juga informasi yang kita dapat juga nanti akan kacau kalau dia masih dalam kondisi yang withdrawal ataupun gejala putus zat. Ya. Nah, tadi saya bilang, ya, diagnosis bisa saja berubah setelah dilakukan pemeriksaan atau asesmen ulang. Ya, karena perkembangan penyakit tidak selalu sama untuk setiap individu. Ya. Nah, kriterianya kita masih punya pakai DSM-4, ya, walaupun sudah ada DSM-5, ya. Memang perbedaannya tidak begitu banyak, tapi yang terbaru itu adalah DSM-5. Di situ sudah mulai masuk juga adiksi, bukan hanya adiksi nafsa, tapi adiksi perilaku. Ya. Nah, yang kita harus gunakan ini, ya, perkembangan gejala intoksikasi nafsa yang spesifik, yang disebabkan karena penggunaan zat yang baru. Jadi intoksikasi berarti baru, ya. Kita bedakan ini dengan intoksikasi obat lain-lainnya atau intoksikasi baygon misalnya, ya, atau intoksikasi zat-zat lainnya. Jadi ini yang spesifik untuk nafsa. Kemudian adanya perubahan perilaku dan psikologis yang maladaptif yang tadi saya katakan, ya, karena
Kita tahu semua nafsa itu bekerja di pusat, di saraf pusat ya, dan berkembang selama atau segera sesudah penggunaan zat tersebut. Jadi bisa dia baru aja pakai timbul gejala-gejala yang spesifik ya untuk nafsa. Tapi bisa saja setelahnya, ya, setelah itu artinya dalam kondisi putus zat ya. Gejala-gejala tersebut di atas bukan disebabkan oleh satu kondisi medis, ya, bukan karena dia tidak sadarnya, bukan karena masalah sistemik atau medis, tapi memang benar-benar gangguan penggunaan nafsa dan bukan gangguan mental lainnya. Ya, jadi kalau memang dia punya riwayat sebelumnya adalah berobat di psikiater dan dia menggunakan beberapa obat untuk kondisi psikotiknya, kita harus pisahkan dulu diagnosisnya itu, ya, bahwa ini benar-benar karena nafsa atau karena memang sebelumnya sudah mengalami gangguan psikotik. Ya. Kriterianya dari DSM-4 adalah perkembangan sindrom zat spesifik disebabkan karena penghentian. Ini adalah penghentian penggunaan zat yang sudah digunakan lama. Ya. Jadi inilah kondisi gejala putus zat, withdrawal symptoms, ya, gejala-gejala putus zat. Sindrom zat spesifik secara klinis menyebabkan masalah atau gangguan yang signifikan, baik itu dalam fungsi sosial, pekerjaan atau area penting lainnya. Ya, jadi ini yang harus kita lihat, kita pertimbang, kita nilai ya, baik secara kognitif maupun secara klinis ya. Gejala-gejala tersebut bukan disebabkan oleh karena suatu kondisi medis umum. Jadi kita harus singkirkan dia bukan karena masalah medisnya ya, baik itu gangguan sistemik atau gangguan neurologis ya. Nah, terus ini juga selanjutnya ya, pola penggunaan zat yang maladaptif ya. Di sini ada secara klinis ya, di sini kita nilai adalah kurun dalam 12 bulan terakhir ya, dan dengan diperhatikan 3 atau lebih item di bawah ini ya. Jadi nanti dilihat ya, kalau 3 atau lebih ini maka dikatakan bahwa ini adalah penggunaan zat yang maladaptif atau harmful ya, begitu. Jadi sudah mengganggu kehidupan, fungsi kehidupan orang tersebut ya. Nah, kemudian nanti ini bisa dibaca sendiri ya, ada toleransi, penaikan jumlah dosis, ada gejala putus zat ya, dan makin zat sering digunakan dalam jumlahnya besar, jadi adanya berapapun akan digunakan. Kemudian periodenya juga dalam waktu lama, dia sudah mau berhenti tapi keinginan kuat untuk menggunakan itu tidak bisa dikontrol oleh dirinya. Kemudian waktunya tuh habis, setiap hari dia bangun melek mata, dia cuma lihat stok, gue punya nggak stok sabu hari ini, gue punya stok ganja nggak hari ini ya, untuk pikirannya hanya satu, menggunakan zat tersebut ya. Kemudian dengan kondisi itulah tentu aktivitas sosialnya, sekolahnya, pekerjaannya, ya, rekreasionalnya, semua terganggu, ya. Dan tetap menggunakan sekalipun tahu bahwa ada dampak negatif yang terjadi pada orang tersebut akibat penggunaan zat. Nah, kriteria yang lain kita harus menentukan ada ketergantungan dan tanpa ketergantungan. Jadi ada orang lebih banyak ketergantungan psikologis, bukan fisiologis. Kalau ketergantungan psikologis itu biasanya sugesnya, keinginan makanya kencang, ya. Tapi fisiknya tidak terlihat seperti ada gangguannya apa-apa. Tapi dia rasanya tuh kayak kangen terus sama itu. Terus dia rasanya dia cemas, nggak enak, nggak nyaman, seperti ada sesuatu yang hilang, ya. Itu psikologis. Tapi kalau fisiologis itu disertai dengan berdebar-debar jantungnya ya, kemudian rasa keringetan, nggak enak ya, badannya rasanya sakit semua ya, atau kadang-kadang dia seperti kepalanya berat dan sebagainya. Itu berarti ada ketergantungan fisiologis ya. Nah, kemudian tentukan perjalanan penyakitnya, apakah dia ini remisi total awal ya, atau dia remisi parsial awal, di sini ada kriterianya ya, atau remisi total berkelanjutan. Jadi tanpa kriteria ketergantungan selama 12 bulan atau lebih. Jadi di sini dia nggak ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa dia menggunakan lagi zat tersebut ya. Jadi banyak sekali kriteria yang ada di dalam DSM-4 atau DSM-5. Nah, ini adalah pedoman penggunaan nafsa. Jadi kalau kita sebut ini adalah F-nya ya, ada untuk F ya. Kalau kita pakai kriteria, kalau psikiater pakai kriteria untuk multi-asial aksis ya, aksis multi-asial. Ya, ini masing-masing ya. Gangguan mental perilaku akibat penggunaan alkohol, opioida, ini ada FF-nya. Ya, biasanya ini kalau laporan kita pakai FF berapa gitu ya. Kalau dihafal kita bisa tahu, oh kalau
dia F19 berarti dia banyak sekali zat yang digunakannya gitu ya. Kalau F11 oh dia pakai opioida ya. Nanti di sini yang dua di digit diisi apakah dia dalam remisi parsial, remisi total ya, atau ada apa sindroma-sindroma tertentu. Nah, di dalam DSM-4 ini jadi yang dua inilah diisi dengan tambahkan kode 4 dan 5 karakter untuk kondisi klinis ya. Apa dia withdrawal atau dia ketergantungan psikologis dan sebagainya ya. Jadi itu kira-kira kita cara mengisi diagnosisnya ya. Nah, masuk ke dalam pokok pembahasan 4 ya. Prosedur pengisian formulir wajib lapor ya. Ini memang suatu hal yang dulu berat banget ya kita membuat ini. Saat itu saya masih menjadi direktur kesehatan jiwa ya. Setelah jadi direktur RSKO saya menjadi direktur kesehatan jiwa Kementerian Kesehatan ya. Bagaimana membuat orang ya dengan adanya PP nomor 25 tahun 2011 ya itu mau wajib lapor. Nggak ada penyakit orang sakit jantung nggak diwajibkan lapor. Orang sakit demam berdarah nggak diwajibkan lapor kepada RT untuk ada fogging gitu paling ya. Tapi kok ini orang yang namanya narkotika harus wajib lapor. Sosialisasi ini sangat berat ya waktu kita mensosialisasikan ini dan banyak yang mereject. Kenapa pakai ini? Tapi kita belajar dari negara lain karena ini sangat terkait dengan masa depan bangsa ini ya. NAPSA itu salah satu cara untuk melakukan peniadaan suatu bangsa ya. Kita menggunakan ini sebagai proxy war. Kenapa? Karena nggak usah susah-susah kita pakai perang, pakai bawa bom dan sebagainya. Habiskan aja anak muda itu dengan mereka sebagian besar ya lebih dari 3% atau 5% anak muda ya yang produktif dia menggunakan nafsa semua, maka akan selesailah negara itu. Ya, jadi itulah bagaimana kita beratnya menghadapi masalah nafsa yang khususnya bagi mereka-mereka dalam usia produktif ya. Nah, kita masuk ke dalam apa tadi tentang prosedur pengisian ya. Jadi kita menggunakan modifikasi dari Addiction Severity Index ya. Jadi sejujurnya ada versi 30 yang dibuat oleh pengembangnya ya namanya Thomas McClellan ya. Ini dari University of Pennsylvania Amerika ya. Dia mengembangkan ini tahun 1981 ya. Dan istrinya juga membantu ya namanya Dennis Karis ya. Nah, mereka mengembangkan ini dan ini sudah mendunia. Sudah ada 11 negara yang menggunakan ASI ya disesuaikan dengan bahasanya masing-masing. Nah, kita salah satunya mendapat waktu itu saya masih di RSKO, kita membuat validasi tentang ASI untuk Indonesia ya. Itu kita mendapat nomor 9 ya dari 11 negara. Sekarang mungkin sudah bertambah ya, saya nggak ikut perkembangan lagi ya. Nah, jadi ini sudah diterjemahkan dan diadaptasi ya. Thomas McClellan sendiri pernah datang ke Indonesia ya. Diterjemahkan, diadaptasi lebih dari 30 negara. Nah, versi yang dimodifikasi untuk wajib lapor adalah versi 3.1 ya, yang waktu itu sekitar tahun 2010-2011an lah ya. Jadi versinya tuh berubah-berubah terus ya sesuai dengan kondisi zaman. Kayak sekarang seperti ada new psychoactive substances, itu harus dipertimbangkan ya. Jadi kenapa kita harus merubah ini? Karena masih yang versi 3.1 itu kalau disuruh isi oleh tenaga puskesmas ya pasti pada teriak dokternya. Karena ada 11 lembar ya. Dan diisinya begitu ruwet ya, satu-satu ribet ya pokoknya ya. Jadi saya waktu itu dengan zaman itu di Keswa ya bersama-sama ya dengan Bu Riza juga ya, Bu Riza Sarastita, kita mencoba memodifikasi ini. Yang penting tidak ada yang kita kurangi ya dari pertanyaannya, hanya pertanyaannya yang kita modifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia. Kita juga sudah lakukan validasi untuk ini ya setelah kita modifikasi ya, kita ada expert meeting waktu itu ya, dan ini kita anggap lebih mudah dilakukan oleh mereka-mereka yang bekerja di FKTP ya dibanding kalau kita harus menggunakan yang versi full version ya. Walaupun di dalam nanti standar nasional itu harusnya memang full version ya, itu lengkap sekali dan
memang harus latihan khusus ya. Jadi saya juga dulu latihannya nggak main-main ya, untuk bikin saya ikut pelatihan ASI saja itu butuh waktu 6 hari ya, dengan tugas 10 pasien. Sebelum 10 pasien itu hasilnya bagus semua, saya tidak diberikan sertifikat ya. Jadi memang berat ya. Tapi kalau Indonesia ya kita permudah lah supaya bisa jalan ya. Nah, ada 7 domain di dalam ADC Safety Index ya. 7 domain itu ada tentang riwayat medisnya, dukungan hidupnya, penggunaan alkoholnya. Kenapa selalu dipisahkan? Karena di luar negeri itu uh, drug and alcohol gitu ya, atau alcohol and drug. Jadi mereka alkohol itu karena menjadi hal yang utama ya, sehingga seringkali dia tersendiri ya. Kemudian riwayat penggunaan nafsa lainnya ya, ada informasi legal, riwayat keluarga atau sosial, dan juga riwayat psikiatris ya. Jadi ini 7 domain. Bentar, rame kan? Tutup. Maaf, ini ada tukang jadi berisik, saya suruh tutup pintunya. Nah, jadi ada 7 domain yang memang nanti akan kita lakukan assessment. Dasar 7 domain itulah bagaimana berat ringannya masalah yang ada pada klien tersebut yang harus kita jadikan dasar untuk melakukan rencana terapi. Ya. Nah, awal kita mulai wawancara, apa yang kita lakukan? Tentu perkenalkan diri kita. Ya, siapa kita, apa tugas kita di situ, dan apa tujuan dari kita melakukan assessment ini. Ya, karena jelas di sini ada tujuannya bahwa dengan adanya IPWL ya yang tertulis di dalam undang-undang dan kemudian di grounding kembangkan lagi melalui PP 25 ya, bahwa ada wajib lapor yang harus dilakukan oleh para pengguna nafsa ya. Kemudian kita jelaskan juga tujuan asesmen ini memperoleh informasi yang menyeluruh ya, tidak terputus-putus antara satu dengan lainnya dari 7 domain tadi, karena 7 domain tadi satu dengan lainnya ada hubungan. Kemudian di sini juga kita sampaikan bahwa dengan kita mendapatkan informasi yang jelas, maka kita akan tahu rencana terapi yang kita bisa berikan kepada klien. Ya. Dan ingat bahwa ini adalah confidentiality kita jaga. Jadi rahasia ini kita jaga, asas kerahasiaan dimanapun kita melakukan wawancara dengan klien itu harus kita sampaikan. Ya. Kemudian juga seharusnya dulu itu kita punya fungsi kartu pasien dan kartu wajib lapor. Kenapa? Supaya ini menjadi pegangan ketika klien tersebut tertangkap oleh petugas kepolisian, dia menyampaikan bahwa saya sudah melaporkan diri dan dalam program terapi di puskesmas atau di layanan mana. Ya. Kemudian juga ada menjelaskan aturan umum dalam pengisian formulir. Ya, nanti kita akan jelaskan satu demi satu. Nah, ini dia, ya. Jadi kita jelaskan ya bahwa instrumen ini sudah terstandarisasi ya, ada 7 domain yang kita tanya ya tentang 7 hal tersebut ya yang tadi sudah dijelaskan di atas. Kemudian kita sampaikan juga waktu yang akan kita habiskan itu sekitar 45 hingga 60 menit. Kenapa? Karena ketika klien itu dia tidak siap pada hari itu untuk melakukan wawancara dan kebetulan dia hari itu ada janji dengan orang atau ada keperluan lain, maka kita boleh mundur tuh ya. Jadi jangan dipaksakan. Kenapa? Kalau dipaksakan, dia juga tentu menjawabnya dengan ala kadarnya. Dan tidak nyaman karena dia sudah ada janji atau sudah ada kegiatan lain yang akan harus dia lakukan dalam waktu setengah sampai 1 jam berikutnya. Ya. Kemudian ada aturan umum pengisian ya di formulir ini ya. Maka setiap satu aspek atau domain selesai diisi, ya itu kita harus menyampaikan seperti ini. Baiklah. Kita tadi sudah berbicara, ya saudara sudah memberikan hal-hal yang terkait dengan domain medis, ya. Nah, sekarang ini juga ada pertanyaan, nah, seberapa besar ya Anda terganggu masalah tersebut, misalnya seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya itu selalu ada 2, dalam 30 hari terakhir atau dalam setahun terakhir. Kalau pertanyaan yang terkait dengan apakah seberapa besar terganggu, itu rata-rata dalam 30 hari terakhir. Kenapa? Kita mau melihat bahwa orang ini dengan gangguan penyalahgunaan nafsanya bisa nggak dia berfungsi penuh sebagai pekerja, sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, ya, atau sebagai ibu rumah tangga, ya. Nah,
Di situ nanti kita akan menanyakan kepada klien berat ringannya masalah yang dihadapi klien. Misal tadi dengan domain medis ya, dia akan kita tanyakan, apakah menurut saudara kalau dari 0 sampai 4, saudara berada di mana dengan masalah medis yang ada? Oh, saya tidak perlu pertolongan sama sekali. Gitu. Ya ringan lah. Ya. Kadang-kadang klien itu tidak menyatakan yang sebenarnya. Saya beri contoh, misalnya gini. Anda dari hasil pemeriksaan dari ronsen bahwa Anda mempunyai masalah dengan TB paru, ya. Dan Anda sudah harus mendapatkan pelayanan selama 6 bulan untuk pemberian OAT, oral tuberculosis-nya, oral antituberkulosis. Kemudian waktu ditanya di medis, apakah Anda mendapatkan obat-obat yang bersifat jangka panjang? Iya. Apakah saudara menggunakan zat-zat obat-obat tersebut secara teratur? Saya kadang-kadang lupa. Seberapa sering dalam seminggu lupa? Ya bisa 2-3 kali lupa. Kita ingat bahwa TBC ini, kalau dia bilang dia nggak apa-apa, dia nggak sesek kok, dia nggak batuk-batuk. Tapi kita tahu bahwa ada multi drug resistant, ya, ada MDR pada TB paru ini. Maka walaupun dia bilang ringan, nanti di dalam asesmen kita bisa menyebutkan bahwa ini cukup serius, ya, ini cukup berat. Kita harus mengkonsulkan klien ini kepada dokter parunya, itu atau pengawas minum obatnya, PMO-nya, ya. Jadi ini adalah pendapat dari klien, ya. Ingatkan lagi bahwa semua yang bersifat yang kita peroleh itu adalah bersifat rahasia. Nah, kemudian aturan umum pengisian formulir ini tadi 45, sekarang 6 ya. Nah, klien seringkali tidak siap untuk menyampaikan satu masalahnya. Jadi dia belum mau menjawab pertanyaan kita, ya. Nah, kita juga harus menyampaikan kepada klien. Beritahu saya saja apabila ya saudara tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut, misalnya tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang penyakit lainnya, nggak masalah. Ya, lebih baik kita kosongkan dulu daripada kita memperoleh jawaban yang tidak akurat. Yang dia menjawab asal menjawab saja. Jadi boleh kita katakan ketika klien tidak atau pasien belum mau menjawab, maka kita berikan kesempatan tidak menjawab. Oh, ini masih bisa berlangsung selama 2 minggu untuk melakukan asesmen ini, ya. Jadi yang ditanya ada 2 periode dalam 30 hari terakhir dan sepanjang hidup. Itu kita harus ingat. Sepanjang hidup ini juga nggak gampang hitungnya karena ada orang tuh pakai on and off. Nah, itu kalau nanti kita latihan mengisi beneran, ya, itu dihitung, kita belajar berhitung, ya. Kalau dia mulai kapan, ya, terus ada pembulatan dan sebagainya, ya, itu memang. Tapi pertanyaan kepada klien tersebut adalah 30 hari terakhir, ya, atau sebulan terakhir dan sepanjang hidup. Dalam 30 hari terakhir ini adalah untuk menentukan bahwa saat ini dia mengalami masalah nafsa dalam bentuk apa. Itu 30 hari terakhir. Tapi kalau sepanjang hidup, kita akan lihat kronisitas, karena penyakit ini kronis kambuhan. Makin dia lama, makin dia panjang, maka kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan, baik itu secara kognitif maupun fisik, itu lebih besar dibanding dia yang baru menggunakan dalam hidupnya, ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita harus melakukan klarifikasi, ya, atas respon atau jawaban klien. Bila terdapat klien yang mengalami kesulitan memahami banyak pertanyaan, harusnya kita hentikan atau kita tunda. Apakah dia dalam kondisi memang masih pengaruh obat? Apakah ternyata dia ini seringkali juga saya temukan memang tidak ada kemampuan menjawab. Dilihat bahwa kognitifnya memang tidak memenuhi kemampuan dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, jadi kita nggak bisa paksakan. Misalnya dia mental retarded, gitu ya, atau dia ada gangguan ADHD dan sebagainya. Ya, jadi kita harus hentikan atau kita tunda dulu wawancara. Kalau dia karena masalah masih dalam kondisi putus zat, kita tunggu sampai fase putus zatnya selesai dan tidak ada gejala-gejala fisiologis yang ditemukan. Ya. Nah, tadi 0 sampai 4 itu adalah penilaian yang dilakukan oleh klien, ya, untuk menentukan dia butuh nggak untuk melakukan treatment atau intervensi sesuai dengan masalahnya. Kemudian penilaian wawancara, ya. Setelah seluruhnya dari domain 1 sampai domain 7 itu diisi, maka kita akan membuat penilaian berdasarkan apa yang kita dapatkan dan secara klinis, ya, dan juga lebih akurat atau lebih faktanya. Jadi seperti saya contohkan tadi, orang minum OAT seminggu sering lupa 2-3 kali, ya, dia tidak merasakan apa-apa.
dia tidak sesak, tidak batuk, dia tidak mengalami apapun. Sehingga ketika ditanya dengan dia misalnya OAT atau ARV lah ya bersama, ya atau obat-obat yang kronis lainnya, ya dia bilang saya nggak ada masalah kok, saya nggak batuk-batuk, saya nggak ada sesak dan sebagainya. Dia mengatakan ringan aja. Tapi kita mungkin mengatakan sedang sampai berat. Kenapa? Ya itu tadi. Kemungkinan terjadi multi drug resisten bisa. Artinya dia butuh untuk kita rujuk nantinya ke ahli paru atau ke klinik untuk OAT. Ya. Kemudian ya, jadi memang banyak sekali pertanyaan klien itu bersifat subjektif. Kita lah yang bisa menentukan secara objektif. Klien ini sebetulnya masalahnya cukup berat. Cuman mungkin dia masih denial, ya mungkin juga dia kok, waduh kalau nanti saya ngomong begini, saya bakalan dirawat nih. Kalau saya bilang 4 atau 3, wah saya bakal dirujuk nih. Ya, saya bakal ketemu. Nah, itu jadi selalu ada dalam pikiran klien. Ya, jadi memang gampang-gampang susah tapi penuh tantangan ketika kita melakukan wawancara pada mereka dengan gangguan penyalahgunaan nafsa. Kemudian tentukan 2 hingga 3 skor berdasarkan data objektif ya. Jika klien menganggap masalah sungguh-sungguh dan merasa terapi adalah penting, pilih poin yang lebih tinggi di dalam rentang itu. Ya, jadi kalau tadi dia bilang 0 ya atau 1, mungkin kita bilang ini 2 atau 3. Menurut kita secara objektif dia mengalami masalah. Meskipun menurut klien dia tidak mengalami masalah. Jadi kita bisa naikkan angkanya itu. Ya. Jika klien menganggap masalah kurang serius dan menganggap kebutuhan untuk terapi kurang penting, ya pilihlah penilaian tengah atau lebih rendah. Ya, jadi nanti kalau itu nggak penting ya, misalnya gini, apa masalah yang utama? Dia itu adalah dia ribut sama misalnya ada masalah keluarga, ya ada masalah keluarga, terus ada dramatisasi. Saya pokoknya sama ayah saya tuh benci, saya tuh gini, ayah saya tuh gini, dokter. Pokoknya kita nggak yakin bahwa ayahnya melakukan seperti itu. Saya kunci mobil saya diambil, saya nggak boleh ini, saya nggak boleh itu. Itu kan karena penyalahgunaan nafsanya. Ya. Nah, yang harus kita lihat bahwa kalau dipikir, waduh, ini domain keluarga besar banget nih, tinggi banget nih. Tapi belum tentu seperti itu. Dia mendramatisir itu karena dia meminta kita sebagai terapisnya sebagai agent. Bukan gue loh yang sakit, bukan saya yang kacau. Yang kacau tuh bokap gue, ayah gue. Dia yang membuat saya jadi begini. Kita harus hati-hati. Kalau dia bilang itu 3 masalahnya hubungannya dengan ayahnya atau ada konflik besar dengan ayahnya, mungkin kita lihat hanya 1. Karena perilaku itulah terjadi konflik. Karena kan dia belum aware. Dia merasa bahwa saya begini karena ayah saya. Bukan mau saya pakai narkoba. Nah, itu kita juga harus hati-hati. Bisa melihat sisi objektif dari setiap apa yang disampaikan oleh klien atau pasien. Ya. Nah, ini adalah penilaian oleh kita kan, pewawancara. Ya. Jadi di sini ada masalah 0,1. Ya. Tidak ada masalah nyata, terapi tidak diusulkan. Artinya, kalau tadi pasien jawab dari 0 sampai 4, itu dia ada di 0. Angka yang dia pilih. Ya. Klien, kan ada tadi 0 sampai 4. Kalau dia memilih 0 sampai 1, ya. Kalau dia memilih 0, itu kalau penilaian kita itu ada di sini. 0 sampai 1. Ya, konversinya. Kalau dia menyatakan 1, masalah ringan, maka kita akan memberikan nanti pada pendapat kita sebagai pewawancara ada di 2-3. Masalahnya ringan. Mungkin aja terapinya bisa diusulkan. Ya, misalnya dia masih pakai ganja tapi rekreasional. Ya. Ringan karena dia masih rekreasional, belum reguler atau bahkan belum ketergantungan. Ya. Atau masih pakai apa tuh namanya? Atau eksperimental lah ya, rekreasional atau eksperimental. Tapi ya, dia punya masalah di mana dia tidak bisa asertif dalam bertindak. Dia nggak akan bisa mampu kalau ketemu temennya untuk diajak ngenyimeng, ngeganja bersama-sama, dia nggak bisa untuk asertif mengatakan tidak. Maka kita perlu melakukan satu intervensi untuk membuat pasien itu bisa asertif. Bagaimana caranya menolak penyalahgunaan nafsa akibat peer pressure, misalnya seperti itu.
Ya. Kemudian kalau dia memilih 2, maka masalah itu menurut penilaian wawancara ada antara 4 sampai 5. 5 kalau dia masalahnya tuh 2, itu adalah masalah sedang. Kita perlu memberikan usulan beberapa terapi. Baik itu misalnya terapi medis, terapi konseling keluarga, ya, atau juga bahkan hal-hal yang berkait dengan legal misalnya. Ya. Kemudian kalau klien memilih 3, ya, itu kita nilai dalam objektif kita itu antara 6 sampai 7. Di sini kita sudah mulai melihat bahwa benar-benar klien tuh udah punya masalah. Contoh, klien yang akhirnya ya dia ini akademisnya ya nilai akademisnya pun anjlok, ya. Atau dia sudah punya masalah medis, atau dia sudah ada konflik yang begitu berat sampai yang cukup berat ya sampai didiemin oleh orang tuanya misalnya ya tidak bertegur sapa ya. Nah itu kita harus lihat dari 7 domain itu mana masalah itu yang memang sesungguh-sungguhnya ada dan memerlukan terapi. Ya. Kayaknya kalau buat teman-teman berat banget sih ya satu-satu gini. Tapi kalau udah biasa ngerjain ya, selesai. Ya. Jadi belajar nafsa, belajar konseling, belajar apapun itu tidak bisa hanya dengan teori. Setiap diberikan teori, dia harus melatih dirinya sendiri. Ya, makanya saya ingatkan, Anda mau belajar konseling, Anda belajar 7 sampai 10 kali konseling. Tapi Anda tidak pernah melakukan konseling. It's nothing. Gak ada gunanya kita ikut pelatihan. Ya, jadi inilah orientasi inilah mendorong saudara-saudara supaya, saya harus tahu nih seperti apa ini, bagaimana ini, ya, dan asik gitu, ya. Makanya saya sudah hampir 30 tahun tidak bisa berpaling ke lain hati gitu, karena banyak sekali tantangan di dalam memberikan terapi pada pasien dengan gangguan penggunaan nafsa, ya. Jadi kalau yang sudah 3 itu artinya benar-benar ada masalah dan perlu diberikan terapi. Apabila pasien memilih 4, itu artinya adalah angka antara 8 sampai 9. Jadi disinilah masalah ekstrim. Biasanya dia sedang ke arah berat atau bahkan berat. Ya. Nah, terapi ini mutlak diperlukan. Nggak bisa lagi kita bernegosiasi dengan klien. Ya, bahwa kita harus membuat rencana terapi yang memang komprehensif untuk klien apabila dia memilih angka 4. Ya, atau menurut kita walaupun dia memilih angka 2, kita bisa bilang dia angkanya sebenarnya ya serius, perlu mutlak diberikan terapi. Ya, oke. Nah, salah. Nah, oke, itu tadi cara pengisiannya. Ya. Nah sekarang adalah teknik wawancara dan pengisian formulir. Ya, kita lihat di sini ya. Namanya wawancara itu bukan interogasi, bukan mengumpulkan data kuantitatif. Ya. Berapa lama saudara menggunakan narkoba? Apakah saudara menggunakan ganja? Apakah saudara menggunakan ini? Apakah saudara minum obat satu-satu ditanya seperti itu? Kalau satu-satu nanya di situ, 45 menit nggak akan selesai. Bahkan kadang-kadang jadi 2 jam. Maka kita menggunakan open-ended question. Pertanyaan terbuka. Baik, kita mulai wawancara untuk yang domain pertama. Saya akan membicarakan, kita akan mewawancarai saudara tentang masalah medis yang ada pada diri saudara saat ini. Boleh saudara ceritakan tentang riwayat medis, baik itu terkait dengan perawatan yang pernah dilakukan atau pengobatan yang sekarang pernah diterima. Pertanyaannya seperti itu. Bisa saudara ceritakan, bisa saudara jelaskan, bisa saudara uraikan. Ya. Dan langsung poinnya apa ya mau kita tanya. Ya. Jadi kita lihat di situ kan ada pertanyaan, pernahkah di sini pernah dirawat di rumah sakit sebelum ini ya, jadi riwayat pernah perawatan ya, atau obat-obat walaupun minum obat ya, obat apa, menderita sakit apa gitu ya. Ajukan itu dengan cara langsung kepada klien, tidak konfrontatif. Kita ini membangun kolaborasi. Masa sih benar? Yang benar. Kalau menurut saya, nah itu tidak konfrontatif.
ya, tidak konfrontatif. Kita tahu klien itu seringkali tidak menyatakan yang sebenarnya, tapi kita tidak perlu meyakinkan bahwa ibarat kata bilang dasar lo pecandu, bohong lo, kan? Kita tidak perlu. Kita lakukan, kita teruskan. Walaupun di dalam otak kita ada catatan, gue nggak mungkin lah klien ini seperti ini. Tapi tidak perlu kita konfrontasi. Kita yakinin bahwa lu bohong. Kalau habis itu dia nggak akan lagi. Ya, dia nggak akan lagi ketemu yang namanya Dokter Sri Ekowati. Kenapa? Males gue orangnya judes kayak gitu. Ya, dia nganggep gue nih pecandu, kayaknya gue udah rusak banget ya. Karena klien itu punya satu hal yang membuat ada apa namanya therapeutic alliance. Ketika dia tidak merasa nyaman dengan terapisnya, dia nggak datang lagi. Tapi ketika dia nyaman, ya, Bu Sri Ekowati di ujung dunia manapun, dia akan cari. Waduh, ganti ya dokternya. Jadi dokternya Ekowati kapan masuk ya? Oh, dia lagi cuti, nanti baru. Udah kalau gitu saya nanti aja nunggu masuk. Karena ada tadi therapeutic alliance yang sudah dibangun. Ya, maka kita harus memulai dengan cara seperti ini. Ingat bahwa semua latar belakang klien kita itu berbeda-beda. Maka bahasa yang digunakan kalau kita harus sudah pahami klien. Ya, misalnya di Jawa Barat ada istilah tertentu, di Sumatera Barat ada istilah-istilah tertentu. Silahkan gunakan dengan bahasa setempat. Yang penting dia paham dan dia bisa memberikan data-data yang akurat buat kita. Ya, jadi nggak masalah itu ya. Misalnya kita bilang, ya saya tuh kalau pakai obat itu rasanya vertigo gitu ya. Mungkin orang sana kalau kita ngomong vertigo nggak ngerti. Tapi coba kalau kita tanya, oh yang puyeng 7 keliling itu ya, nah mungkin dia lebih ngerti dengan bahasa itu, gitu ya. Mungkin juga kalau kita bilang dia misalnya apa panas dingin ya, meriang atau apa, ada bahasa di situ gunakan itu. Jadi kita menyesuaikan. Ya, jadi bekerja dengan orang-orang dengan gangguan penggunaan nafsa itu tidak pernah lepas dari masalah sosial kulturalnya. Ya, harus kita sesuaikan. Nah, jadi kita ini menyusun dulu yang saya sebutnya itu sebagai asesmen IPWL ya, ASI IPWL. Itu nggak bisa lengkap semuanya. Itu banyak banget yang kita buang ya, bukan kita buang lah, kita singkirkan dari yang versi lengkap versi 301 ya. Jadi kita buang maka tidak semuanya masuk. Tetapi apabila jadi ini hanya panduan, apabila ada hal-hal penting ya yang kita harus mengajukan pertanyaan tambahan, monggo, silakan, boleh. Tulis catatannya, mau di belakangnya, mau karena di ruang situ ada ruang-ruang kosong di formulir ASI IPWL itu. Itu boleh kita tambahkan, kita berikan catatan ya. Misalnya dia cerita, tapi di sana ada nenek saya, dok, di rumah tuh kan ada nenek. Saya emang nggak cocok sama ibu saya, makanya saya ke nenek saya. Nenek saya tuh lebih baik dok, saya minta uang berapapun dikasih. So that's a problem. Ya, pola asuh yang tidak jadi masalah itu. Kenapa dipakai terus? Disuplai terus sama neneknya, walaupun ibunya udah ngasih duit, dia masih bisa pakai terus. Nah itu misalnya, ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan klien. Ya, tanggal asesmen. Jangan lupa untuk selalu menulis tanggal asesmen setiap selesai mengisi domain. Ya. Tanggal asesmen tidak selalu sama dengan tanggal kedatangan awal klien. Jadi tadi kan kita udah bilang, kalau kliennya masih setengah-setengah teler, atau dia masih baru gejala putus zat, gitu, kita nggak perlu tanya. Tapi dia udah datang tanggal itu. Tapi sudah kita jelaskan bahwa kita akan melakukan asesmen pada berapa hari kemudian. Nah, yang kita tulis tanggal datang pertamanya, bukan tanggal ketika kita melakukan asesmen. Ya, gitu. Yang perlu diingat. Nah, di bagian kepala questioner itu ada pertanyaan seperti ini, ya. Tanggal kedatangan, nomor rekam medik, nama, tentu harus sesuai dengan KTP-nya, ya. Begitu juga untuk alamat tempat tinggal, telepon, ya. Kadang-kadang telepon juga ini bukan telepon benar dia, ya. Kita juga harus hati-hati, ya. Tapi kita tetap juga nanya telepon keluarga, tetangga, pokoknya orang terdekat yang bisa dihubungi, mau nenek, kakek,
ya Nini, Mama, apa siapa boleh ditulis ya. Terus kemudian usianya ya, jadi kalau ada apa-apa kita lebih mudah menghubungi ya. Misalnya janji tidak datang, janji bahwa dia akan bertemu untuk konseling yang ke-6 itu seharusnya besok hari Selasa. Oh dia nggak datang. Nah kita bisa tanyakan, kita HP dia nggak dia katakan, kita tanyakan ya. Ternyata dia pergi kah, atau dia sakit kah, atau dia apakah? Nah itu kita bisa dapatkan informasi ya. Cuman kalau di puskesmas sudah kebayang ya pasien aja ratusan gitu ya. Duh, urusin satu-satu klien itu capek deh gitu. Tapi ini sebenarnya yang like artisnya ya, harus seperti itu. Usia dan juga jenis kelamin. Nah, ada data demografis juga masuk diisi ya, status perkawinan ya. Kemudian riwayat pendidikan dan di situ ada kodenya ya, pendidikan terakhirnya apa. Ya, itu nanti tulis tinggal masukkan nomor kodenya saja ya. Riwayat medis ya. Jadi ada pertanyaan, berapa lama pernahkah dia dirawat inap? Tolong diingat di sini yang tidak terkait dengan masalah narkotika ya. Jadi bukan karena withdrawal, bukan karena intoksikasi, bukan karena overdosis ya, yang di luar dari penggunaan narkotikanya. Kemudian ada riwayat penyakit kronis, obat-obat yang diminum dalam waktu lebih dari sebulan atau 2 bulan, ya itu perlu juga kita tanyakan ya. Juga riwayat medisnya saat ini itu apa saja yang mereka berikan ya, dan apa yang mereka minum ya. Nah ini dibuat ya, cantumkan pasien saat ini dalam program terapi, dibuat tulisan-tulisan catatan-catatan ya dekat di sekitar kertas di situ. Kemudian kita juga tanya status kesehatan ya apabila pasien tidak keberatan ya seperti apa, termasuk tes HIV ya, hepatitis, kemudian juga tes apa lain-lainnya ya yang terkait dengan ISK misalnya, ya infeksi saluran apa namanya, seksual menular, penyakit seksual menular ya, PSM itu juga boleh ditanyakan selama kita yakin klien tidak akan tersinggung ketika kita menanyakan hal tersebut. Ya. Ada satu status dukungan hidup ya. Yang kita tanya adalah status pekerjaan ya. Di dalam pekerjaan itu ada statusnya ya, apa dia bekerjanya, nah tolong nanti itu ditulis ya. Nah bila tidak ada pekerjaan langsung isi nomor 4 ya, kan ini pekerjaannya kan dari status pekerjaan dia bekerja sebagai apa gitu ya, wira swasta, kita tanya nih ya. Nah nanti kita kasih nih kode pekerjaan Anda di situ ya, calling sheet ya, ada dari 1 sampai 9, dari 0 kalau sampai 9, pilih salah satunya ya. Tapi kalau nggak ada pekerjaan, ini nomor 3 nggak usah ditanya, nomor 4 nggak usah ditanya, nomor 3 nggak usah ditanya, nomor 4 keterampilan teknis dimiliki apa? Ya, pernah nggak dia misalnya belajar montir? Pernah nggak dia belajar gardening atau apapun? Tapi keterampilan teknis yang dimiliki ini yang memang benar-benar dia selesai, ya bisa mampu. Ya, kalaupun dia nggak punya pekerjaan. Apa tujuannya? Sebetulnya di dalam kita memberikan terapi gangguan penggunaan nafsa, itu kita juga harus bekerja sama dengan pihak lain ya, untuk bisa membantu vokasional mereka. Ya. Asalkan kita yakin bahwa mereka sudah dalam kondisi yang maintenance, ya, yang sudah tenang gitu ya, yang tidak diperkirakan ya akan mudah jatuh lagi untuk menggunakan narkotika. Kemudian ditanyakan juga apa ada yang memberikan dukungan hidup. Ya, kalau ada siapa, bentuknya apa, uang, tempat tinggal, makanan dan sebagainya. Itu ditanyakan secara detail. Nah ini Holland State ya, harusnya 1 sampai 9 startnya saya ya. Nah ini kita ambil nanti, kita tinggal tulis 1, 2, 3, 4 di mana-mana. Ya, ini banyak ceritanya. Seperti tenaga administratifnya apa saja, ya. Manajer bisnis ukuran menengah profesinya apa saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin banyak yang profesinya ada di sini ya, ada di 2 jadi nanti ya. Nah tenaga administratif apa saja, tenaga sales teknisi bisnis kecil apa saja ya, manual terlatih ya, biasanya dalam menjalankan tugas perlu menerima pelatihan dulu ya, ini contoh-contohnya ya. Semi terlatih misalnya pembantu rumah sakit ya, kalau dulu tuh ada tuh ya pembantu rumah sakit yang dia juga bantu klien gitu ya, apa sih namanya lupa saya, waktu zamannya saya di puskesmas juga ada tuh ya.
tukang cat, pelayan, supir dan sebagainya. Itu mereka tidak terlatih. Ya, nah ini masukin angka-angkanya dari 1 sampai 7, ya kodenya apa. Masuk kita ke dalam daftar jenis zat yang digunakan. Ya, jadi ini adalah besar-besarnya. Jadi nanti kita tinggal menulis dari alkohol ini dari contohnya. Ya, ada contoh apa saja. Ya, nah ini kita banyak menggunakan bahasa-bahasa yang kita sebut bahasa jalanan, ya, street names, nama jalanan. Karena kadang-kadang klien itu suka nggak paham, ya, suka malah kalau kita tanya tentang morfin gitu, ya, dia bingung tuh apa aja misalnya, ya. Nah itu, nah ini dibagi dalam ini ada bahasa-bahasa apa street name, ya, bahasa-bahasa jalanannya, ya. LSD, ya, makanya ada semuanya, ya. Tapi ada juga yang nama aslinya. Jadi bisa kayak Putau itu kan heroin, nama jalanannya Putau, ya. Kemudian kayak heroin, ya, seringkali juga disebut brown sugar, ya, itu dari luar negeri, ya, itu dibilang gula Jawa, gitu, ya. Mereka menyebutnya gula Jawa, ya. Nah, kita juga harus bertanya, ya, kemungkinan zat lain yang tidak masuk dalam golongan di atas. Jadi kita boleh tambahkan. Seperti contohnya dextromethorphan, ya. Senang sekali sekarang juga tramadol, ya. Trihexyphenidyl, wah banyak itu yang menggunakan. Tapi sekarang masih ada itu terus, ya. Kemudian ephedrine dulu banyak sekali itu pakai asma soho atau apa, ya gitu. Jadi semua itu kita harus tulis, ya. Kita lakukan pertanyaan. Nah, selain kita setelah menentukan apa saja jenisnya, kita tentukan cara pakainya bagaimana. Untuk kode 1 kalau dia diminum oral atau dihisap, ya. Nah, dihisap itu artinya obat itu masuk melalui mulut, ya, tapi dia misalnya ada di atas lidah, gitu, ya, di atas lidah, kemudian dia akan cair sendiri, misalnya seperti itu. Atau menggunakan nasal suppositoria atau sublingual, ya, di bawah lidah. Kalau di rokok ini biasanya dihisap melalui mulut. Ganja, ya, kemudian sabu, ya, semua walaupun pakai bong dia dihisapnya melalui mulut. Kokain, ya, kokain bisa di hidung, mulut. Ngedrek pakai putau, heroin itu juga di rokok, di mulut. Ya. Kemudian suntikan, ya, intramuskuler, ya. Kalau orang itu masuk alkohol, ya, minuman keras. Dia intramuskuler atau intravena, karena ada juga klien yang menggunakannya dengan intravena. Ya. Bila terdapat 2 atau lebih cara penggunaan satu zat, kita pilih resikonya atau cara yang paling lama digunakan, ya. Misalnya dia baru pakai, dia selama ini misalnya, ya, pakai Subutex lah, ya, Subutex menggunakannya masih tetap sublingual. Tapi, ya, sublingual selama 2 tahun. Tapi 3 bulan terakhir dia pakai oral, pakai suntikan. Lebih lamanya sublingual, ya, dia taruh di bawah lidah, tapi dosisnya udah tidak dosis yang diberikan oleh dokter. Tapi pakai suntiknya 3 bulan. Meskipun pakai suntik baru 3 bulan dibanding dia pakai oralnya, maka yang kita tulis di situ adalah cara suntik. Kenapa? Karena cara suntik lebih berbahaya dibanding dengan kalau dia menggunakannya secara oral. Ya, itu contoh-contohnya. Ya, penggunaan, ya, 30 hari terakhir. Ya, berapa hari? Jadi dalam kita mengisi ASI, yang kita tanya bukan berapa kali, tapi berapa hari. Jadi jumlah hari, bukan dosis harian. Dia mau pakai sehari 3 kali silahkan. Pakai sehari 6 kali silahkan. Tapi dalam seminggu dia berapa hari pakainya? Ya. Kenapa? Karena kita mau lihat frekuensinya. Karena dosis orang itu sangat individual. Ya. Jadi kita mau lihat frekuensi harinya. Bukan jumlah berapa kali dia menyuntik atau berapa kali dia menelan. Ya. Tapi harinya dalam seminggu itu. Nah, kemudian penggunaan sepanjang hidup, ya. Penggunaan sepanjang hidup itu ditulis dalam satuan tahun. Penggunaan lebih 6 bulan terakhir itu dibulatkan jadi 1 tahun. Kemudian pencatat periode penggunaan tetap zat tertentu yang memang dia tetap menggunakan.
Nah, di sini ada penjelasan bahwa frekuensi 3 kali atau lebih dalam seminggu. Berarti itu ada masalah, ya, yang kita anggap di sini. Ya. Atau, ya, ini yang dianggap orang yang bermasalah nih, harmful use, ya. Kalau dia menggunakan frekuensinya 3 kali atau lebih per minggu, atau dia hanya 2 hari minum atau make. Tapi, ya, kalau make dia sampai mabok, sampai merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Kemudian dia seringkali suges, keinginan untuk makainya itu kenceng, ya. Pada satu saat itu dia kenceng makainya, pokoknya dia mau memakai. Nah itu juga bermasalah, ya, karena kemungkinan dia untuk menggunakan zat itu lebih rentan, ya, lebih mudah dia untuk jatuh relapse atau menggunakan tanpa terkontrol. Ya, ini ada satu contohnya adalah tentang alkohol. Jadi pertanyaan tentang alkohol juga seperti wawancara, ya. Jadi bukan ditanya satu, apakah Anda menggunakan alkohol? Ya, saya tanya nih, dalam 30 hari terakhir masih pakai nggak? Ya, sepanjang hidup udah berapa lama pakai? Udah gitu kita tahu alkohol, ya, alkohol rata-rata minuman. Masih kita tanya pakainya. Pakainya gimana caranya? Ngabisin waktu, Bo. Ya, kita udah harus tahu nih semua isi poin-poin ini. Jadi, kita mau merewet pertanyaan penggunaan narkoba. Ya, pada klien kita bicara, ya, kita akan memasuki pertanyaan tentang domain D. Domain D ini adalah riwayat penggunaan nafsa. Saya inginkan, ya, saudara bisa menceritakan penggunaan nafsa saudara selama seumur hidup yang saudara ingat, dan juga 30 hari terakhir dengan cara penggunaannya. Bisa saudara ceritakan? Ya. Open-ended question. Ya, kalau kita tanya satu, ya. Atau kalau ketika kita sudah melakukan ASIS dan hasil ASISnya diberikan oleh terapis atau konselor sebelumnya, maka kita bisa gunakan. Di ASIS itu hanya 2 obat yang digunakan, tramadol dengan metamfetamin, sabu. Ya itu aja yang ditanyain. Kagak usah lah satu-satu lagi ditanyain. Kalau dia tidak menggunakan, maka tulisan itu adalah 000. Ya. Kalau dia menggunakan, dihitung. Kalau 30 hari terakhir, berapa hari? Kalau sepanjang hidup, berapa tahun? Ya, seperti itu. Jenis zat utama yang digunakan itu berdasarkan lama penggunaan. Bisa dia dalam tahun, ya. Atau bila seringnya dia menjalani terapi terkait zat tersebut. Misalnya, dia pakai putol, pernah overdosis, ya. Pernah juga dia sampai di rehab berapa kali, ya. Itu kita lihat. Atau dia pakai ganja juga seperti itu. Jadi mana yang memang dia paling lama menggunakan atau yang paling bermasalah dengan penggunaan tersebut. Pernah ditangkap polisi gitu, ya, atau pernah juga dia melakukan kegiatan-kegiatan ilegal dengan zat itu sehingga dia masuk ke rehab compulsory gitu, ya, atau ketangkap dan sebagainya, ya. Kemudian riwayat konsultasi problematik setiap menggunakan zat tersebut. Apakah dia sampai mabok, sampai menyakiti orang lain, berantem atau mencuri dan sebagainya, ya. Bila tidak ada indikasi jelas, biarkan klien menentukan zat utamanya. Kalau tidak ada tadi 2 hal di atas ini, ya, 3 hal di atas ini, maka kita bisa menanyakan pada klien, dari semua 3 zat yang saudara gunakan, mana yang menurut saudara yang paling utama menimbulkan masalah buat saudara? Bisa kita tanyakan seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan tentang lanjutan perawatan, ya. Pernahkah menjalani terapi rehabilitasi? Berapa kali direhabilitasi mana? Di situ ada diisi, ya, jenisnya, ya, apa? Apakah di pesantren, apakah di rumah sakit, apakah bisa menyebut nama juga dia, ya. Apakah miliknya komponen masyarakat, ya. Pernahkah dia mengalami overdosis, ya? Jadi overdosis di mana ketika dia pertama kali pakai misalnya, atau dia jadi
Misalnya dia pakai amfetamin ya, kayak sabu atau pakai Inex. Orang kan kalau pakai Inex itu dia kan harus kita bedakan overdosis sama intoksikasi ya. Overdosis itu ya dia terjadi maladaptasi di dalam otak kita untuk menerima zat tersebut. Kalau intoksikasi itu mabok. Semua orang maunya kalau pakai zat apapun mabok, itulah intoksikasi. Bukan intoksikasi kayak Baygon atau intoksikasi obat-obat lainnya, enggak. Semua orang pengguna zat nafsa itu maunya dia mabok, itulah namanya intoksikasi. Tapi overdosis itu mabok yang berlebihan. Misalnya dia pakai sabu, ya maunya dia enak, bisa banyak senyum, bisa ketawa gitu ya. Tapi ketika terjadi overdosis yang datang adalah jadi parno, ketakutan, ngumpet di bawah kolong, lihat orang semua berbuat jahat, melihat orang seperti zombie semuanya bisa seperti itu. Ya. Pakai putal, maunya dia dapat enaknya, tahu-tahu dia malah pingsan, nggak sadarkan diri bahkan sampai kematian. Ya, itu overdosis dan intoksikasi. Jadi, intoksikasi semua orang pengguna mau memilih menjadikan itu intoksikasi. Tapi ketika overdosis melewati dari intoksikasi sehingga menimbulkan bahaya mengancam. Ya, kasus yang emergensi. Waktu overdosisnya kapan? Ya, cara penanggulangan overdosis waktu itu apakah didiamin aja? Ada yang cuma diminumin degan, ya, air kelapa, ada yang dikasih kopi dan sebagainya, macam-macam tuh usahanya atau sampai ke rumah sakit, ya, bahkan sampai dirawat. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah riwayat legal. Ya, jadi kita katakan kita akan bicarakan tentang masalah hukum atau riwayat legal yang pernah saudara lakukan. Ini juga nggak perlu ditanya satu-satu, namanya juga wawancara. Ya mesti tanya satu-satu. Wah, apa pernah mencuri toko emas? Kau pernah bebas bersyarat atau percobaan dan sebagainya? Ya, cukup tanyakan. Dalam selama hidup atau seumur hidup saudara, ya, pernahkah saudara mengalami masalah dengan hukum yang membuat saudara mendapat vonis? Ingat ya, yang di sini hanya yang dicatat adalah yang mendapatkan vonis atau tuntutan dan vonis. Ya, kalau akhirnya cincai-cincai 86 ya nggak dihitung. Iya, saya pernah pemalsuan resep dok. Waktu itu saya pernah mengasuhin resep. Oke. Terus saat itu gimana? Kebetulan orang tua saya bisa cincai dok dengan rumah sakit itu. Ya udahlah saya bebas masuk. Ya. Jadi di sini ya, masukkan jumlah total pengadilan yang dia ada tuntutan. Kalau pengadilan pasti ada tuntutnya, ya. Tidak hanya vonis hukumannya saja, tapi ketika dia ada tuntutan. Jangan masukkan kejahatan anak-anak, ya. Kecuali kalau mereka walaupun di bawah usia 8 tahun dituntut sebagai orang dewasa, ya. Nah, itu baru masukkan. Jadi kalau cuma udah cincai 86 apa segala macam nggak usah, ya. Atau misalnya dia menyerang kemudian terjadi damai, nggak usah. Walaupun nggak usah dimasukkan, walaupun itu kegiatan kriminal. Kita masuk ke domain keluarga, ya. Situasi tempat tinggal 3 tahun belakangan, ya. Bila terdapat beberapa situasi, pilih yang paling lama. Dia tinggal dari 3 tahun nih, yang paling lama di mana? Yang paling lama saya ikut mertua saya, ya. Ya udah itu yang penting. Jadi kalau dia pindah-pindah itu yang paling lama, ya minimal dia udah dalam 3 tahun terakhir ini sudah stay di situ terus gitu, ya. Bila lamanya kurang lebih sama, pilih situasi yang paling akhir, ya. Jadi, oh ya saya dulu kontrak dong 3 tahun, tapi lama-lama saya pakai narkoba ini bikin saya kerjaan saya jadi susah. Jadi saya sekarang tinggal dengan orang tua saya. Udah berapa lama tinggal dengan orang tua? Tuh. Ya juga sudah 3 tahunan dok, saya ikut orang tua saya kan sudah menikah 6 tahun dok. Ya. Nah berarti situasi yang paling akhir. Meskipun dia pernah tinggal sendiri, tapi sekarang dia bersama orang tua dalam 3 tahun terakhir ini yang diisi. Ya. Lingkungan terkontrol secara teoritis sulit diperoleh, ya, memperoleh nafsa. Contohnya penjara, walaupun sekarang katanya penjara juga tidak bisa lepas dari nafsa, masih ada aja yang bisa masuk gitu ya. Tapi tempat yang aman buat dia dianggap tidak akan masuk tuh yang namanya bandar atau penjual ya puser gitu ya. Nah, jadi makanya di sini ditulisnya secara teoritis sulit, tuh ya. Begitu juga di pusat-pusat rehab, ya, di pesantren dan sebagainya. Ya.
kondisi tidak stabil, berpindah-pindah tanpa waktu yang tidak jelas ya. Atau dia tinggal di fasilitas umum ya. Ada tuh dulu pasien yang DRS kalau dia tinggalnya di masjid gitu ya. Tapi dia rajin berobat ya. Jadi adalah yang memang sudah diusir dari orang tuanya dan dia nomaden ya. Jadi kemana-mana. Nah, ya, bisa takut. Oke, sekarang tantangan catatan periode waktu ya. 30 hari terakhir dan sepanjang hidup dalam konteks riwayat keluarga atau sosial psikiatris itu ada dua periode waktu yang berbeda. Apa yang dialami di masa yang lalu masuk pada periode sepanjang hidup masa lalu. Ya. Tapi yang 30 hari terakhir itulah yang menjadi indikasi kita. Karena itu dianggap masa kini. Problem yang membawa dia ke rumah sakit atau ke fasilitas. Ya. Jadi itu yang akan kita nilai. Dia pakai ganja 23 tahun. Ya. Tapi sudah berhenti 2 tahun yang lalu. Sekarang dia datang karena dia pakai sabu. 30 hari yang lalu dia sempat masih pakai 5 kali. Ya jangan dihitung yang ganja sudah 20 tahun. Tetap yang dihitung adalah sabunya. Ya. Walaupun baru 2 tahun. Ya, jadi itu kira-kira. Ya, jadi walaupun baru 2 tahun dan 30 hari terakhir ini masih pakai. Itu yang dilihat. Nah, konflik serius. Yang perlu kita jelaskan kepada kliennya, pasien adalah konflik itu bukan berarti adu argumentasi atau dia jotaan ya, jotaan atau apa sih, nggak bertegur sapa ya, nggak bertegur sapa dengan orang tua ya, ibunya atau adik kakaknya, bukan itu. Yang dimaksud dengan konflik serius di sini adalah apabila terjadi diskomunikasi. Ya, diskomunikasi bukan hanya miskomunikasi. Miskomunikasi itu sering bikin ribut. Tapi putus komunikasi itu. Ya. Kan ada gini, kamu ada konflik ya? Ini nanyanya nih, contoh ya. Selama ini kamu ada konflik serius nggak sama ibu bapak kamu? Oh ada. Iya. Kapan? Wah saya udah lama tuh sama ibu saya, selama saya pakai itu, saya sering konflik. Ya, karena ini jawabannya iya dan tidak kan. Nah, terus sampai seperti apa tuh konfliknya? Ya itu, saya nggak suka dikasih duit, ya saya ribut lah sama ibu saya. Ya, kita tanya, habis ribut itu kamu balik lagi ke rumah itu? Ya balik lah, ya saya di situ aja gini. Masih bicara nggak sama ibu kamu? Masih. Berarti bukan konflik. Jadi kan kita tanya, ada nggak konflik dengan ayah atau ibu? Ya, saya sama ayah saya. Bisa ceritakan konflik seriusnya seperti apa? Ayah saya menghendaki saya untuk bisa sekolah lagi. Saya udah capek sekolah. Saya udah nggak pengen sekolah lagi. Dan ayah saya malu karena dia pejabat tinggi. Punya anak cuma lulusan SMA dan nggak lulus lagi SMA-nya. Ijazahnya beli. Terus ya saya dipaksa nggak mau lah saya. Daripada saya setiap hari ayah saya ribut, saya sampai ribut sama ayah saya. Yang menentukan nasib kan bukan hanya ayah saya, gitu ya. Terus akhirnya gimana? Saya diusir dari rumah. Ya udah, saya keluar dari rumah. Daripada tiap hari saya dipaksa untuk sekolah. Ya. Sudah kapan, sejak kapan kamu diusir? Udah 2 tahun ini. Berarti sepanjang hidup dia, 30 hari iya. Kenapa? Karena dia sudah tidak kontak lagi selama 2 tahun ini dengan orang tua. Artinya itulah konflik yang serius. Di mana ada merugikan satu pihak. Itu namanya kontak serius. Kalau habis berantem kumpul lagi sama suami istri juga begitu. Ya. Nggak jadi cerai, ya malamnya udah sayang-sayangan lagi, ya itu bukan konflik. Ya, itu argumentasi biasa lah ya. Jadi itu pohon pahami ya arti dalam di sini konflik serius itu. Riwayat psikiatris kita juga menanyakan hal-hal ini ya. Jadi kita jangan nanyainnya gini. Apakah saudara pernah mengalami depresi serius? Apa tuh dok? Ya depresi. Iya saya suka sedih. Ya. Apakah artinya sedih itu depresi? Saya seminggu ini sedih dok. Kenapa? Ada alasan sedih. Pernah dalam gimana kamu pernah depresi? Pernah dok. Dalam 1 bulan terakhir? Iya dok. Bisa kamu ceritakan apa yang menyebabkan kamu jadi sedih?
Ya saya karena nggak dikasih uang belanja sama suami saya dok, makanya saya menghilangkan pikiran gini-gini ya saya mendingan pakai sabu. Ya bukanlah itu. Ya. Jadi yang perlu diingat pada riwayat psikiatris, yang pertama adalah ya, dia tidak terkait langsung dengan penyalahgunaan nafsanya. Ya. Kamu pernah mengalami serius cuma sering dok. Saya kalau udah 3 hari nggak pakai sabu, saya cemas dok, bingung. Ya nggak tahu mau ngapain, nggak ada, nggak bisa itu. Ya, ini jawabannya ya tidak juga. Yang dimaksud di sini adalah kalau dia melakukan sesuatu yang bukan atau mengalami hal-hal di atas ini yang tidak terkait dengan penyalahgunaan nafsanya. Diingat itu. Ya, tidak terkait dengan penyalahgunaan nafsanya. Oke. Yang selanjutnya adalah pengisian data lainnya. Ya, ada pemeriksaan fisik, buat kesimpulan, diagnosis kerja, rencana terapi, dan persetujuan klien dan dokter. Ya, silakan nanti ditulis pertanyaan-pertanyaan ini. Saya sampai jam berapa Mbak Arum? Waktunya lama dok, sampai jam 12. Sampai jam 12. Nanti ada diskusi dok. Oke, ya oke ya. Diskusi. Mudah-mudahan lebih banyak diskusinya ya. Jadi ya, lebih banyak variatifnya ya. Nah, pengisian data lainnya yaitu pemeriksaan fisik. Ya, jadi kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya, tentu ini bisa dilakukan oleh medis maupun paramedis. Kemudian menyusun kesimpulan. Melakukan diagnosis tadi, ICD-10 ya. F berapa? Ya. F misalnya penggunaan putau ya, heroin. F11 titik berapa ya? Apakah dalam remisi, apakah dalam kondisi withdrawal ya atau kondisi apa, nah itu diisi. Kemudian membuat rencana terapi dan perlu karena dalam rencana terapi ini kita harus berkolaborasi dengan klien. Ya. Maka kita harus mendapat persetujuan klien dan dokter. Ya. Klien dan dokter dua-dua sama setuju bahwa oke, dari yang dia lihat saudara ini ternyata mengalami masalah yang cukup berat dengan penggunaan tramadol dan metafetamin. Ya, dan rencana terapi yang sudah kita akan buat adalah saudara memerlukan rawat inap karena tampaknya saudara mengalami banyak gangguan ya dalam hal perilaku dan sebagainya. Nah, situlah disebutkan ya fisiknya apa, mentalnya apa. Kemudian kita tanya mau dikirim kemana atau mau dirawat di mana, dan klien serta keluarganya ya sebagai pengaturnya dan dokternya memang menyetujui itu. Kalau tidak mau rawat jalan, ya kita sebutkan ya bahwa ini dengan rawat jalan dan disetujui berapa kali rawat jalannya, goalnya apa. Ya, nah kenapa kita harus mengatakan goalnya itu apa? Karena tidak semua orang itu paham ya bahwa yang paling utama adalah perubahan perilaku. Perubahan perilakunya apa? Kalau dia misalnya terjadi diskomunikasi dengan ayahnya yang menyebabkan dia akhirnya atau sama sekali putus hubungan dengan ayah, yang menyebabkan akhirnya dia lontang-lantung dan menggunakan narkoba bahkan menjadi bandar, pusar lah bukan bandar. Ya, ternyata tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah bagaimana mengembalikan ya komunikasi yang baik dengan ayahnya. Apabila salah satu penyebabnya dia menyalahgunakan ini adalah teman-temannya yang sering mendorong dia atau yang mengajak dia. Solusinya adalah bagaimana dia bisa bersikap asertif. Merubah perilakunya yang sekarang ini dia adalah sebagian dari objek. Bagaimana dia bisa menjadi subjek untuk dirinya ketika dia ditekan oleh teman-temannya kalau menggunakan narkoba. Ya. Apabila masalah utamanya adalah relation antara dia dengan istrinya, karena ada selalu terjadi miskomunikasi yang menyebabkan si orang tadi nih akhirnya make lagi ya. Contoh misalnya, gimana saya nggak kesel dok di rumah, saya udah berusaha pulang tepat waktu dari pekerjaan saya udah berusaha setiap hari libur saya ada di rumah sama anak dan istri saya. Istri saya ngomel aja dok ya, ingat emak-emak seringkali adalah menjadi the best rapper at home ya, nge-rap terus di rumah gitu kan. Tapi istri saya nggak pernah percaya dok, setiap pulang kerja mana nih terlambat, jangan-jangan kau kumpul lagi sama teman-temannya, jangan-jangan kau pakai lagi.
perkataan-perkataan negatif yang membuat klien menyampaikan, gua nggak make, bini gua aja nggak percaya sama gue. Jadi buat apa gue berhenti? Ya. Atau diperiksain nih, satu-satu diperiksain. Ya dompetnya semua diperiksain. Udah lebih ini daripada penyidik itu istrinya. Itulah yang menyebabkan. Ya, suami akhirnya ngapain? Gue percuma aku pakai lagi, bahkan gue bikin selingkuh, bahkan KDRT, whatever. Itu yang harus kita benahi. Karena penggunaan nafsa ini akan menjadi abstinence kalau komunikasi itu diberikan. Ya. Sayangnya kita hanya fokus pada klien. Kita tidak fokus pada lingkungannya. Yang membuat akhirnya masalah nafsanya tidak pernah selesai. Ya. Istilahnya ya gagal maning orang masalah akar rumputnya tidak selesai. Nah, saya pemohon nih teman-teman, tolong ya, kita harus tahu domain tujuan mana yang paling berat. Domain medis. Jangan-jangan dia depresi. Kenapa? Karena dia stadium 4, ya misalnya, atau stadium 3, HIV AIDS grade 3. Minum OAT-nya udah sebanyak atau apa. Ya. Kemudian dia merasa udah stigmanya masih begitu kencang sama dia. Dia jatuh depresi, bukan karena narkobanya juga, karena dia, ya narkobanya akibatnya. Tapi misalnya dia karena dengan HIV-nya. Ya. Jadi punya cerita juga. Ada satu kasus ya, dia menderita tuberkulosis kelenjar. Ya. Di mana dia mengalami depresi. Ya. Dia selalu datang itu dengan baju lengan panjang dan selalu pakai tutup di sini. Apa? Baju apa namanya lupa saya, yang selalu kaos ada selalu ada penutupnya di atas itu loh, kayak di musim dingin itu ya. Dia depresi ya, dia depresinya agitatif. Jadi kalau di rumah udah banget tersinggung, ibunya tuh sampai nggak ngerti ibu sama kakaknya tuh mau diapain ya orang. Obat diminum semua mau dia minum. Kalau dia mau minum dia minum. Padahal dia ARV waktu itu CD4-nya 53 dan ada TB. Ya, waktu pertama kali ketemu saya dia marah karena ibunya kan bilang kamu minum obat dan sebagainya. Sampai dia bilang, emang dipikir enak dok minum ARV, minum OAT itu, obat TBC sama betul. Gak enak. Cobain aja kalau dokter mau. Hostile. Ya, jadi depresinya agitatif, marah tuh ya. Marahnya pada siapa kita nggak tahu. Yang jelas dia masa pada dirinya sendiri karena dia pakai jarum suntik dulu. Ya, saya juga tidak menjawab apa-apa, saya diam saja, saya ini ya, sampai suatu hari kita lihat bahwa memang dia depresi, ya. Kalau tidak salah saya menggunakan apa namanya assessment ya, Zoom Depression scale ya. Kita lihat, wah ternyata dia depresi, ya, sedang ke arah berat. Itu saya tanya, kita sudah mulai bisa melakukan satu kolaborasi. Sebenarnya penyebab utama kamu tadi merasa sedih, nggak terima dengan tubuhmu, dengan kondisi sekarang, menolak obat dan sebagainya itu, kan kamu tahu kamu punya penyakit ini. Apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Kamu bisa ceritakan. Dia buka tuh tasnya ini, ya, apa namanya, kaosnya itu, dia buka, dia tunjukkan pada saya di lehernya bawah. Ternyata di situ sudah ada nekrosis kasiosa yang bernanah terus, ya, dengan perkejuan itu, TBC perkejuan, yang membuat lehernya dia di sini bolong-bolong, ada 3 atau 4 bolongan, dan dia tidak merasa pede dengan kondisi fisiknya seperti itu. Okay. Nah, ini yang harus kita ungkapkan. Bagaimana membalikan self-confidence-nya dengan dia kondisi yang ternyata sudah ada di belakang kuping juga ada. Ada TB kelenjar dan sudah pecah menjadi nekrosis kasiosa yang membuatkan bolong-bolong. Dan dia hanya menutupnya dengan handiblast dan sebagainya. Tidak mau orang lain tahu. Itu contoh. Ya. Kalau cerita kasus contoh ya seminggu nggak selesai pelatihan. Ya, jadi banyak sekali ya kasus-kasus di lapangan. Oke, lanjut. Ya, kita akan masuk tentang kesimpulan.
ya, derajat keparahan. Inilah tadi yang saya sampaikan, bahwa klien bisa saja menyebutkan masalah medisnya ada di nol. Tapi ketika kita tanyakan bahwa dia meminum OAT tidak rutin, ya, kemudian dia juga masih beresiko merokok, padahal dia TB miliar misalnya, ya, maka kita menganggap bahwa ada faktor-faktor resikonya tidak dihilangkan sama dia. Dia bilang, ya saya ada masalah kok, saya nggak ngerokok juga nggak, saya merokok juga nggak sesek dok, saya nggak batuk-batuk lagi dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kita tahu ada MDR, kita tahu ini miliar prognosenya buruk. Dia bilang dia ada di 0,1, berarti ada di sini. Tapi kita, ya, sebagai seorang terapis yang paham secara objektif, kita bisa menarik dia, bisa ada di sini atau dua langkah, ya. Jadi bisa di 23 atau 45. Mungkin lihat fisiknya boleh kita naikkan 45. Ya. Seperti itu contohnya. Ini nanti kita arsir, ya. Kita arsirnya itu bukan dari 45 terus 4 enggak. Dari mulai 0 kita arsir set sampai 5. Pekerjaan dukungan. Ya. Dia punya pekerjaan, punya dukungan, semua orang tuanya mendukung. Memang 0. Ya sudah, kita arsir 0 sampai 1. Set. Nafsa. Ya. Dia pakainya 2 zat, tapi yang terakhir ini, ya, dia udah mulai pakai dan menimbulkan masalah finansialnya. Seperti misalnya banyak hutang atau dia ikut judi online. Ya. Ketika dia menggunakan nafsa, dia energinya berlebih, dia pakai judi online. Ya. Harmful. Dia bilang, ya itu antara 2-3 lah dok, soalnya saya masih bisa kontrol kok sendirinya. Tapi dia tidak tahu bahwa judi online itu, apalagi kalau dia sampai punya pinjaman online, itu akan bermasalah buat masalah finansialnya. Walaupun dia mengatakan 3-4, ya, kita bisa narik ke 5-6 atau ke 7-8, ya. Dia 3-4 kita bisa 2-3 bisa dia mengatakan ya nggak masalah dok, atau 4-5 dia katakan kita bisa narik ke 6-7 atau 8-9, ya, kalau tadi tentang nafsanya. Nah, kalau legal juga begitu, ya, kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada, dia bilang dia punya masalah di penjara 3 kali gini-gini. Oh, tapi saya senang kalau di penjara barangnya masuk, enak ya. Jadi saya pernah ketemu klien saya itu di penjara di Bali, Grobogan. Saya pas lagi ada visit lah, waktu itu saya masih direktur Keswa gitu, saya lagi ada kunjungan gitu, ya. Kemudian dia tanya, terus saya ketemu ada orang manggil saya, ya, salah satu WBP-nya, dokter dia. Terus saya lihat, siapa? Oh, dok, saya tuh masih dokter di RSKO dulu. Oh iya, gimana kamu sama ini? Saya di Kuta dok, waktu itu saya ketangkep lagi habis beli barang nih, aku saja ketangkep gitu kan. Oke, berapa tahun kamu? Kenanya sih 6 tahun dok. Ya udah, kamu udah berjalanin berapa lama? Udah 4 tahun dong. Ini kayaknya saya dapat remisi lagi, saya bisa pulang kayaknya 3 bulan lagi gitu. Kemarin saya lebaran dapat remisi. Oh bagus lah, tinggal sebentar lagi ya, nggak lama kan, 3 bulan lagi. Iya dok, jadi kamu bisa senang lah, bisa ini. Oh, malah pusing saya dok. Oh pusing kan, 3 bulan lagi bebas. Pusing saya cari putar di sana di mana dok? Udah lama kan saya nggak ketemu teman-teman di Jakarta, udah di daerah Jakarta. Oh maksud kamu gimana nih? Kok cari putar jadi susah? Yang di sini gampang banget dok. Wah pesan aja banyak kurir di sini dok. Oh gitu. Jadi kamu selama di sini tetap pakai? Iya. Ya. Jadi itu masalah yang sebetulnya legalnya gimana gitu ya. Nah, kalau itu berat gitu kalau kita wawancara misalnya seperti itu ya, bahwa atau legal-legal yang lainnya tadi ya. Dia terpikir waktu itu memang ya udah dok, kalau saya memang belum bisa, saya mau cari dok, saya mau cari uang lagi, saya mau jualan lagi. Jadi aduh, pikiran itu selalu sangat pendek. Karena apa? Karena di dalam rehabilitasi tidak dididik mereka untuk berubah perilaku. Hanya kegiatan yang sekedar menghabiskan waktu, ya ini susah kan kalau gitu ya. Begitu juga dengan keluarga dan sosial, ya. Dia lebay banget dia tadi, dia bilang, jadi menurut kamu konflik yang ada dengan ayah kamu, wah berat banget dok konfliknya dok. Pokoknya saya tuh pokoknya nuntut aja seperti apa yang dia mau gini, ya. Pokoknya dia nyalain kedua orang tuanya,
Ya, tapi kalau kita lihat ya orang tuanya wajar aja lah mengenai begitu. Jadi kalaupun dia mengatakan 67, dan kita melihat ada dramatisasi dari kliennya, mungkin bisa turunkan 45 atau 23. Bukan jadi prioritas utama kita. Gitu. Ya. Kan mereka tuh salah satu defense mekanismenya tuh blaming. Nyalain orang lain atau proyeksi. Orang lain yang melakukan itu pada saya. Ya. Jadi nggak heran. Kalau dia blaming semuanya orang deket-deket dia. Kita jangan ke bawah. Belajar kita objektif melihatnya. Saya gini orang tua saya dong orang ini. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada semua orang salah kecuali dia. Ya, rasionalisasi, minimize, aduh, defense-nya itu banyak banget gitu yang membuat kadang-kadang kita suka jadi percaya sama klien. Kadang belum tentu seperti itu. Ya, nah itu harus kita lihat. Benar-benar kita lihat nih masalah keluarga atau sosial. Ya. Kemudian masalah psikiatris tadi. Ya. Apakah memang itu sudah mengganggu? Kalau dia tadi, dan ingat psikiatris masalahnya adalah masalah yang bukan disebabkan secara langsung oleh narkobanya, oleh nafsanya. Ya, jadi kalau kita udah ngomong sedang berat ini udah tadi kan ya, kalau 1 tidak perlu, 2 disarankan, 3 disiapkan untuk pelayanan, 4 sudah ditentukan rencana terapi untuk intervensi, ya apa namanya, karena intervensi berat karena dia sudah mutlak gitu. Nah itu kita harus ingat. Ketika kita menaruh di sini ya angka 01, 23, 45, 67 atau 89, artinya kita sudah harus memikirkan bentuk terapinya. Maka kenapa asesmen ini adalah salah satu tahapan dalam kita menyusun rencana terapi. Jelas ya? Jadi hati-hati menempatkannya angkanya ini dan buatlah yang objektif. Ya. Karena kalau kita tadi menulisnya ini diikutin dia bilang, wah pokoknya saudara keluarga saya kacau deh dok, wah pokoknya obatin dulu tuh bapak ibu bapak saya tuh dok, jangan saya dong yang diobatin itu. Padahal belum tentu seperti itu. Padahal kan berarti kita harus terapi keluarga gitu ya. Mungkin belum tentu perlu terapi keluarga. Mungkin cukup dengan psikoedukasi atau konseling keluarga. Ya, karena ini hanya apa yang dirasakan oleh klien secara asumsinya gitu kira-kira ya. Nah, ini contoh pengisian ya. Ada deskripsi singkatnya. Zat utama yang disalahgunakan adalah ganja yang sudah digunakan 10 tahun. Saat ini sudah berhenti selama 6 bulan. Terdapat ronhi kasar di paru kanan. Dalam 6 bulan belakangan ini, kadangkala minum alkohol ketika menemani damnya. Ini contoh nih. Ya, kalau salah itu si Ki nih ya. Maka diagnosisnya adalah ini ya. Ganja, dia penggunaan ganja ya, F12 20 dalam kondisi yang sudah abstinence. Di sini dia ronhi kasar di paru kanan ya, dari hasil pemeriksaan fisik. Berarti ada kemungkinan bronkitis ya. Maka ada suspek bronkitis kronis. Ya. Ini baru klinis, belum radiologis, belum penunjang kan, nanti harus dilakukan penunjang. Nah, ini contoh lainnya ya, contoh ini kayaknya balik ini ketukar apa ya? Ya, resume masalahnya. Oh ini tadi masalahnya ya, diskusi singkatnya. Ini resumenya, cara kita mengusir resume. Nick memiliki riwayat ketergantungan ganja yang saat ini berada pada tahap remisi awal. Sudah 6 bulan tidak menggunakan ganja, namun sesekali minum alkohol. Kondisi fisik 3 bulan terakhir ini batuk-batuk. Pemeriksaan fisik ditemui ronhi kasar di paru kanan. Tidak mengalami masalah psikiatris yang bermakna. Belum pernah dihukum, namun pernah ditangkap karena memiliki 1 linting ganja. Ditangkap tapi belum pernah diajukan ya, berarti belum pernah masuk sidang lah. Saat ini masih hidup dengan pasangan, belum menikah. Saat ini masih hidup dengan pasangan. Artinya pasien ini kumpul-kebo lah ya, hidupnya dengan pasangannya. Belum menikah, pekerjaan tidak tetap sebagai tour guide. Ini contoh orang asing ya. Itu ditanyain, kalau di sana biasa aja hidup dengan siapa? Dengan pasangan.
Bukan tentu pasangan hidup tuh suami istri, bisa juga cuma pacar itu. Ada komitmen bersama ya untuk mengontrak apa itu namanya nih apartemen bareng-bareng gitu ya. Itu banyak kalau di sana. Nah, apa yang dilakukan rencana terapi buat si Diki ini ya? Yang pertama kali ditemukan secara fisik. Yang utama itu adalah fisiknya. Ya, fisiknya ada apa? Nah, itu rencana terapinya. Yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan radiologi, konsul kari paru karena ditemukan ada ronde kasar di paru kanan. Ya, dia sudah tidak menggunakan selama 6 bulan terakhir. Artinya sudah tidak ada tuh dia intoksikasinya, sudah tidak ada tuh withdrawalnya. Tapi dia harus di maintenance supaya dia tidak jatuh lagi. Ya. Dan menyampaikan juga bagaimana beratnya penyakit paru ini apabila dia tetap menggunakan ganja. Karena kita perlu tahu ganja itu apa namanya yang di dalam rokok bukan nikotin ya, tarnya ganja itu 4 kali lebih kental dibanding dengan tembakau. Ya, makanya pengguna ganja itu lebih beresiko untuk kena penyakit paru. Bahkan sampai bisa terjadi CA ya, dan juga apa namanya kanker testis juga banyak pada pengguna ganja kronis ya. Maka karena dia sudah tidak menggunakan dalam 6 bulan terakhir, kita tidak perlu berikan terapi spesifik untuk nafsanya. Hanya kita perlukan konseling adiksi nafsa untuk supaya dia tetap maintenance, tidak pakai lagi. Ya, gimana caranya kalau dia sedang menghadapi kecemasan? Ya, ganja itu paling sering adalah flashback. Ya, rasanya seperti dia mengalami apa tuh fly-nya, ya itu gimana cara atasinya. Ya. Kemudian dia sesekali juga menggunakan alkohol karena dia sebetulnya seorang guide. Ketika dia sedang menemani tamunya, dia suka pakai alkohol. Itu juga perlu kita kasih edukasi bagaimana caranya mengurangi alkohol, bagaimana dampak buruknya ya. Kalau dia sudah kena paru-paru bisa juga livernya jadi rusak ya dan lain-lain. Nah, itu perlu diberitahu kepada kliennya. Informasi tentang perilaku seks yang aman. Ya, bagaimana mereka juga karena alkohol itu seringkali juga tergantung dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku seks ya. Apalagi dia juga bekerja di pariwisata dan juga dia punya teman satu apa kumpul kebonya ya, living together-nya ya. Nah itu hati-hati gitu karena kan belum tentu dia saat pasangan itu juga setia satu, dia juga belum tentu, sinik juga belum tentu yang setia. Jadi kita perlu pendidikan tentang perilaku seks yang aman ya. Nah, ini juga ada beberapa, saya buatkan 2 kasus di sini ya, hanya untuk menggambarkan ya. Kadang-kadang pasien datang ya, dia datang ke klinik IPWL. Saya contohkan di sini ya, saya contohkan di sini. Ya ini sebenarnya di luar, tapi saya tambahkan hanya untuk pengetahuan aja karena saya juga masih punya waktu ya. Bahwa Antoni datang ke klinik IPWL ya, keluhannya sulit tidur, ada cemas, badan tidak nyaman, mudah tersinggung. Selama ini Anto menggunakan zat psikoaktif yang membuat ia memiliki energi dan mampu bekerja dengan optimal di bidang marketing karena dia bekerja di bidang marketing. Belum menikah dan masih tinggal dengan orang tua. Ya. Anto merasa stres dengan target kerja yang harus dia kejar, sehingga apabila menggunakan zat psikoaktif tersebut, ia bisa merasa lebih baik dalam pekerjaannya. Ia menggunakan zat psikoaktif tersebut sudah 3 tahun dengan frekuensi 2-3 hari per minggu. Anto kadang mengalami parno, khususnya apabila setelah menggunakan zat tersebut. Dalam pergaulan, Anto termasuk orang yang jarang bergaul. Hubungan dengan orang tua cukup baik, dan Anto tidak tahu kalau dia menggunakan zat adiktif. Saat ini Anto merasa bersalah dengan hal tersebut, maka ia berusaha untuk berhenti, namun merasa belum mampu untuk tidak menggunakan zat tersebut. Kira-kira dia menggunakan apa nih? Kalau dilihat dari, kalau dia butuh ya, kalau lihat dari sini, dia lebih banyak menggunakan stimulan. Kita nggak tahu apakah Inex ataukah metafetamin. Ya, apa dia stresornya? Penyebabnya di sini adalah pekerjaan.
karena dia dikejar target. Nah, terus gimana nih caranya? Ya, kan tadi saya bilang bahwa dia kita harus mencarikan solusi yang terkait dengan pencetus ya, dia pakai nafsa. Ya. Maka pekerjaan ini terus dia harus pindah bekerja, belum tentu harus pindah bekerja. Dia mungkin bisa pindah di bagian lain. Kita mungkin bisa diskusikan dengan human resources development yang di sana. Ya, begitu juga dengan dia tidak ada faktor pendukungnya. Dia nggak bicara sama orang, dia punya low self esteem, malas ngomong teman-teman dan sebagainya. Padahal dia seorang marketing. Jadi gimana kita menaikkan self confidence-nya? Dengan orang tua dia tidak cerita bahwa dia menggunakan ini. Ya ini harus kita sampaikan. Bahwa faktor pendukung utama adalah orang tuanya karena dia masih tinggal dengan orang tua. Inilah kapital pemulihannya. Ya. Kalau gangguan psikiatrinya oke lah, ketika dia itu mungkin dia intoksikasi ya mungkin barang baru yang dia pakai atau KW-nya juga KW yang tinggi maka bisa terjadi parno, tapi biasanya sementara. Nah, ini nanti kita buatkan rencananya. Oke, masalah utamanya adalah dia tidak percaya diri ya, dia takut cemas dengan tidak tercapainya target ya. Kita beri dulu pengobatannya untuk supaya dia tidak cemas, tidak ketakutan dalam mengejar target pekerjaannya. Ya, kemudian selanjutnya adalah bagaimana dia dengan pekerjaannya. Apakah dia tetap mau di marketing dengan resiko pekerjaan seperti ini, atau dia mau pindah ke bagian lain dengan resiko mungkin penghasilannya lebih kecil, ya, dan tidak menarik lagi mungkin buat dia. Nah itu kita harus diskusikan dengan klien. Ya, begitu juga dengan orang tuanya. Jadi semua itu kita harus lakukan bersamaan semua itu. Sehingga ketika klien memang berhenti, orang tuanya memberikan dukungan, pekerjaannya tidak membuat dia stres. Ya. Ini gambaran, ini saya kasus-kasus imajinasi lah ya supaya paham begitu banyak sebetulnya masalah-masalah yang ada pada klien yang seringkali kita ignore. Yang kita pikir cuman dia pakai narkoba, gimana caranya berhenti narkoba. Tapi penyebabnya dia pakai narkoba dan bagaimana mengatasinya tidak dibicarakan dengan klien. Satu lagi kasus, ya. Tino 19 tahun, ya datang ke klinik EPWL diantar ibu dan adiknya karena di rumah mengamuk, menghancurkan barang-barang yang ada di rumah. Ya. Tino masih kuliah semester 2 dan selama ini lebih senang bersenang-senang dengan kawan-kawannya dibanding fokus pada kuliahnya. Dari wawancara didapat informasi yang sudah menggunakan ganja sejak kelas 6 SD bersama teman-teman yang lebih besar, berarti dia mungkin sudah menggunakannya sekitar 15 tahunan ya. Lebih besar sampai waktu itu SMP. Jadi memang banyak kasus anak-anak yang baru masuk dari SD ke SMP itu oleh teman-teman yang sudah penggunaan di situ. Kalau lu mau punya teman lu harus nyobain ini rokok. Coba dari dalamnya itu ada ganjanya ya. Semenjak SMA sampai kuliah yang menggunakan obat-obatan clonazepam, alprazolam dengan penggunaan 1-2 hari per minggu. Ia juga menggunakan ganja sintetis atau sinte dengan frekuensi 3-4 hari per minggu. Saat ini dia mendengar suara-suara yang mengejeknya dan melihat bayangan orang yang mau berbuat jahat sehingga ia menjadi marah-marah. Jadi marah-marahnya di rumah yang menghancurkan isi-isi rumah, ternyata dia mengalami hal seperti ini. Ya. Menurut ibunya sudah pernah direhab di pesantren, tetapi hanya bertahan 2 bulan kumpul lagi bersama teman-teman dan mulai pakai obat-obatan lagi. Ayah Tino sudah meninggal sehingga ibu dan adiknya merasa takut menghadapinya dan meminta saudara ya untuk direhabilitasi. Ya, kalau kita lihat di sini, yang lebih menonjol ini adalah masalah kejiwaannya. Ya. Dan ini membahayakan orang rumah. Maka mungkin kita harus memilih dia harusnya dirawat inap. Ya, dengan rawat inap lah dia akan mendapat terapi yang lebih komprehensif ya. Apalagi kalau dia rawat jalan, dia masih bisa ketemu teman-temannya dan dia belum punya coping kemampuan untuk menghadapi teman-temannya. Ya. Nah, yang kita obati apa dulu? Iya, gangguan psikotiknya ini, entah itu psikotik akibat penggunaan ganjanya, memang dual diagnosis. Ada masalah yang memang ada keturunan, ada neneknya, kakeknya schizofren, atau sebelumnya memang dia menjadi anak yang punya, tadi kan sudah disebutkan ya, kecenderungan masalah
kejiwaan. Ya, jadi itu harus kita nilai. Baru kita bisa menentukan bahwa oke, dia rawat inap ya. Yang utama kita selesaikan dulu masalahnya dengan penggunaan macam-macam obat. Ini multiple, berarti kan ada beberapa jenis obat, apakah juga alkohol. Habis itu baru apa yang perlu kita intervensi. Ya. Kita intervensi di sini adalah bagaimana pergaulannya dengan teman-temannya. Kita harus mengajarkan dia bisa asertif pada teman-temannya, teman kuliah khususnya. Apalagi yang mesti kita lihat orang tuanya. Bagaimana kita harus melakukan family dialogue. Ada konseling keluarga. Supaya familinya bisa paham bahwa inilah kondisi salah satu penyebab dari penggunaan zatnya itu, pundak gajahnya tadi dan obat-obatan. Ya. Nah, kita nggak pernah bisa. Satu pasien hanya mendapat satu model intervensi. Jadi 7 domain itu harus kita cari dan harus kita carikan solusi. Ya. Nah, ini kalau tugas ya nanti saya, karena ternyata waktunya dan pesertanya 1000 kali atau ratusan ya, jadi akan sulit ya. Saya rasa hanya di sini kita akan lebih banyak mungkin tanya jawab kasus maupun apapun yang memang menjadi pengalaman saudara-saudara sejawat sekalian. Ya, saya mau Baik. Terima kasih, saya Dok. kembalikan kepada Mbak Rum ya. Ya, terima kasih, Dok. Ya, itulah tadi pemaparan serta pengalaman